Kamu tahu aku siapa? Hah? Aku manajer grup Huayao. Berani membantahku? Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu sampai mati. Ada apa ini? Wakil Direktur Wang, saya datang untuk pesta pertunangan Anda. Pemulung ini tidak punya mata. Bukan hanya menghalangi jalanku, tapi juga hampir merusak mobil baruku yang baru kubeli. Aja. Anda baik-baik saja? Ayah, Ini orang dari perusahaanmu. Hampir menabrakku dan juga menamparku. Kamu menampar ayahku? Wakil Direktur Wang, ini salah paham. Sisa pembicaraan serahkan ke bagian hukum. Mulai sekarang, kamu dipecat. Jangan dong, Wakil Direktur Wang. Uang ganti rugi mental. Mulai sekarang, aku tidak mau melihat dia lagi. Bawa dia pergi. Wakil Direktur Wang. Dengar penjelasanku. Wakil Direktur Wang, dengar penjelasanku. Wakil Direktur Wang. Ayah, kenapa ayah datang? Masih tanya aku. Acara pertunangan sebesar ini tidak bilang ke ayah. Ayah sampai harus datang sendiri. Bukankah ayah bilang tidak suka dengan keluarga kaya dan aturan-aturan aneh mereka? Lagi pula, ayah pernah bilang tidak akan ikut campur urusan pernikahanku. Memang sih begitu. Tapi Imi, Aja. Dongsen itu CEO grup Huayao. CEO. Ayahnya hari ini mengundang bangsawan-bangsawan. Aku tidak mengundangmu karena kau sudah terbiasa memungut sampah. Takut kau tidak terbiasa dengan suasana seperti ini. Makanya tidak kuundang. aku lihat. Kamu takut ayahmu yang pemulung ini membuatmu malu ya? Aduh, ayah. Ayah bicara apa sih? Mana mungkin? Ayah, aku harus pergi ke upacara. Nanti telat. Ayah duluan saja ya. Kamu ini. Pergilah. Aku pergi. Hati-hati di jalan. Selamat pagi, Direktur. Ini laporan pendapatan tahun lalu. Mohon tanda tangan Anda. Kok cuma 10 triliun? Tahun ini harus lebih giat lagi. Oh ya, hari ini adalah pesta pertunangan Shuning. Segera siapkan seserahan terbaik, kirim ke Hotel Ruijing. Baik. Selamat datang semuanya. Silakan duduk. Selamat, Direktur Yuan. Sungguh kabar gembira. Terima kasih. Ayah, pesta pertunangan. Kakak mewah sekali ya. Putriku sayang. Nanti, kamu juga akan punya. Terima kasih, Ayah. Ayah, aku nggak telat kan? Di sana banyak banget cangkir teh. Itu buat apa? Sangkirte. Tentu saja, untuk memberi pelajaran. Kakak ipar, hari ini adalah pesta pertunanganmu dengan kakakku. Kamu bisa masuk keluarga Yuan kami. Itu keberuntunganmu seumur hidup. Soal cangkir teh ini buat apa? Nanti kamu juga akan tahu. Yao Yao, bagaimanapun juga, aku wakil direktur grup Huayao. Menikah dengan kakakmu bukan berarti aku mendompleng kan? Grup Huayao itu milik keluargaku. Kalau bukan karena anakku, menurutmu, kamu bisa jadi wakil direktur. Keluarga Yuan itu bangsawan terhormat. Nanti, kamu lebih baik diam dan banyak bekerja. Oh ya, Ning Ning, ayahmu kok nggak datang? Ayahku tidak suka keramaian, jadi hari ini tidak datang. Katanya ayah mempelai wanita itu seorang pemulung. Kalau dia datang ke acara begini, hanya akan mempermalukan mempelai wanita saja. Hari ini adalah hari bahagia pertunangan putriku. Aku akan mengundang seluruh kota. Ning Ning, bukankah kau bilang ayahmu tidak akan datang? Shuning, Ayah, kenapa ayah datang? Bukankah sudah kita sepakati, ayah tidak akan datang ke pesta pertunangan ini?
Ayah mertua mengundang hanya orang-orang terpandang. Ayah berpakaian seperti ini, bukankah hanya akan membuat orang menertawakanku? Kau putriku, kalau aku tidak datang ke pertunanganmu, baru itu yang akan membuat orang menertawakan. Ini calon ayah mertuamu kan? Ayah datang terburu-buru, tidak membawa hadiah apa-apa. Untungnya jam tangan ini belum kupakai beberapa hari. Besan, saya Ayah Suning. Senang bertemu Anda. Ini sekedar hadiah kecil. Dasar pemulung. Kau tahu seberapa kuat keluarga Yuan kami? Hua Yao Group sudah berjuang selama 30 tahun. Dengar-dengar sebentar lagi mau IPO ya? Memang agak lambat, tapi akhirnya jerih payah terbayar. 30 tahun itu masih sebentar. Pencapaian keluarga Yuan sekarang, kalian tidak akan bisa capai seumur hidup. Asalkan kedua anak bahagia, punya uang atau tidak, kami tidak peduli. Kamu tidak peduli? Kamu tidak peduli. Tapi aku peduli. Hari ini adalah acara pertunangan anakku yang sangat penting. Kamu malah memberikan barang rongsokan seperti ini. Ini penghinaan bagi keluarga Yuan. Jam ini tidak pecah. Ubin ini yang hampir rusak. Kualitas jam ini masih bagus sekali. Jam yang diambil dari tempat sampah tentu saja keras. Mungkin terbuat dari besi tua. Dipakai di tangan yang rusak. Wang Shuning, di acara pertunangan ayahmu memberikan jam dari besi tua sebagai hadiah perkenalan. Keluarga Yuan dianggap apa? Aja. Di acara seperti ini, Anda memberi jam tangan ini membuat saya malu sekali. Ini jam tangan berlian, sangat mahal. Beberapa hari yang lalu, saya baru saja membelinya seharga 1 miliar. Wajar kalau kamu belum pernah melihatnya. 1 miliar? Dasar pemulung, omong kosong. Apa kamu tahu 1 miliar itu seperti apa? Pak Zhou! Pak Zhou mana? Datang, datang, datang! Tuan Yuan, ada yang bisa saya bantu? Apa saya belum pernah bilang padamu? Yang datang hari ini, semuanya bangsawan. Bagaimana pemulung ini bisa masuk? Usir dia. Baik. Kamu. Kamu siapa? Semuanya, segera berkumpul di aula perjamuan. Secepatnya. Lihat bagaimana saya akan menghukum pemulung sepertimu ini. Aja, bagaimana kalau ayah pergi dulu? Ayah mertuaku benar-benar marah. Tenang saja, tidak apa-apa. Cepat, cepat! Ada semua. Semua berkumpul. Manajer umum Hotel Ruijing, Zhou Jie, beserta seluruh karyawan, dengan hormat menyambut Tuan Wang. Selamat siang, Pak Wang. Ini. Joe kecil, selama ini kamu bekerja di sini baik-baik saja kan? Terima kasih atas kepercayaan Anda. Tanpa Anda, saya tidak akan seperti sekarang. Halo? Ayah angkat, ku dengar Shuning bertunangan hari ini di Hotel Ruijing. Betul. Memang ada hal seperti itu. Kita sekarang ada di Hotel Ruijing. Tidak boleh membiarkan Suning bertunangan. Akulah menantu ayah angkat. Tanpa ayah angkat, tidak akan ada aku yang sekarang. Putri ayah angkat harus kunikahi. Baik. Jojie, bukankah aku sudah menyuruhmu mengusirnya? Tidak mengerti bahasa manusia, ya? Siapa yang menentukan? Apa pemulung tidak boleh ikut pesta pertunangan putrinya sendiri? Saya sudah jadi manajer di Hotel Ruijing selama 6 tahun. Ini pertama kalinya saya dengar ada pesta pertunangan yang tidak mengizinkan ayah mempelai datang. Bagaimana bisa kamu jelaskan ini? Tidak masuk akal kan? Lagi pula, apa kamu tahu dia itu siapa? Untung dia murah hati. Kalau tidak, keluarga Yuan kalian akan tamat. Apa-apaan ini? Seorang pemulung bisa membuat keluarga Yuan tamat? Jojie, jangan banyak gaya. Percaya atau tidak, aku akan melaporkanmu dan kamu akan langsung dipecat. Betul, kamu juga akan dipecat. Kalian! Xiao Zhou, silahkan lanjutkan pekerjaanmu. Baik. Shuning, jangan bilang aku tidak menghargai keluarga Wang kalian. Hari ini, aku bisa membiarkannya tetap di sini. Tapi, dia harus menyajikan teh dan meminta maaf padaku. Betul. Kalau tidak, pesta pertunangan hari ini batalkan saja. Kalian. Aja, dia jelas-jelas mempersulitmu. Biar aku saja. Tidak perlu. Bukankah cuma menghormati ayah mertuamu dengan teh? Asalkan mereka baik padamu, ayah rela melakukan apa saja. Besan,
putriku akan segera menikah ke keluarga kalian. Kalau dia ada yang kurang sopan, mohon Anda maklumilah. Ayo, silahkan minum teh. Ayah mertua, silahkan minum teh. Ayahku bilang, kau harus berdiri saat menyajikan teh. Kalau tidak berdiri, lalu bagaimana? Tentu saja, berlutut. Kau. Pesta pertunangan ini, ayah mertua malah menyuruh ayah kandung berlutut menyajikan teh. Di zaman modern masih begini. Ini keterlaluan sekali. Ayah mertua, aku memang akan menjadi menantu perempuan yang akan menikah. Melayani mertua itu sudah seharusnya. Ayahku sudah tua. Teh ini, biar aku yang menyajikan. Biar aku yang berlutut. Hei, giliranmu. Kamu bahkan belum masuk ke keluarga Yuan kami kok. Besan, hari ini adalah hari bahagia pertunangan kedua anak kita. Kau menyuruhku berlutut dan menyajikan teh padamu? Ini, anggap tidak pantas kan? Keluarga Yuan kami punya kekayaan miliaran. Di Yuncheng kami adalah keluarga terpandang. Berapa banyak orang yang ingin menikahi putraku, tapi tidak punya kesempatan. Mau mendompleng masuk keluarga Yuan kami, tapi masih mau jaga muka. Dasar pemulung sepertimu. Mimpimu indah sekali ya. Kalian sepertinya salah bicara deh. Kalau bicara mendompleng, seharusnya keluarga Yuan kalianlah yang mendompleng putriku. Seorang pemulung punya kemampuan apa sampai keluarga Yuan kami harus mendompleng? Teh hari ini, aku pasti minum. Ngapain masih bengong? Ayahku sudah bilang kok. Suruh dia berlutut. Hentikan. Dongsen, akhirnya kamu datang juga. Ini siapa? Aku kenalkan padamu. Ini ayahku. Ayah, ini Dongsen. Dia adalah CEO grup Huayao. Wang Shuning, aku tidak memberitahumu bahwa yang datang ke pesta pertunangan hari ini adalah orang-orang penting. Sudah kubilang jangan biarkan ayahmu yang pemulung ini datang. Kamu tidak mengerti ya? Tapi Dongsen, bagaimanapun juga dia ayahku. Pesta pertunangan. Tidak sopan jika ayah tidak datang, kan? Pesta pertunangan ini hanyalah acara bisnis. Ayahmu yang penting. Atau grup Huayao yang penting. Tapi Dongsen? Sudah cukup. Bagaimanapun juga, dia ayah kandungmu. Di hari bahagia ini, biarkan saja dia datang. Nanti saat orang-orang penting datang, suruh dia diam. Ayah. Barusan aku dapat telepon. Katanya, ada 3 tokoh penting juga akan datang ke acara pertunangan kita. Siapa? Presiden Direktur Kang dari Grup Wanbang, Ri Chang, pahlawan nasional yang tak tertandingi, dan aktor terkenal Chang Yuyang. Mas kawin sudah kusiapkan. Shuning pasti akan jadi milikku. Putar balik. Ambil jalan pintas. Harus cepat. Cepat, cepat, cepat. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Baik. Apa ini benar? Tentu saja benar. Barusan ketiga tokoh besar itu meneleponku sendiri. Bagus sekali. Bagus sekali. Ketiga tokoh penting ini datang bersamaan ke acara pertunangan keluarga Yuan kita. Kalau berita ini tersebar, keluarga Yuan kita pasti akan sangat terhormat. Ayah, apa ayah dengar? Dongsen berhasil mengundang 3 tokoh penting. Datanglah ke pesta pertunangan kami. Saya merasa terhormat sekali. 3 bocah nakal ini datang ya, datang saja. Tapi malah bikin semua orang tahu. Sebenarnya saya tidak mau mereka datang. Tapi karena putri saya sangat bahagia, ya sudah, biarkan saja mereka datang. Biarkan mereka datang. Hei, memangnya kamu siapa? Dongsen, bagaimanapun juga, dia ayahku. Tolong hargai dia sedikit. Mau dihargai? Baik. Hari ini adalah pesta pertunanganku dengan putrimu. Sudah siapkan hadiah pertemuan? Hadiah pertemuan? Sejak hari pertama kamu bergandengan tangan dengan putriku, aku sudah menyiapkannya. Oke. 8,48 juta. Berikan padaku. Berapa? Kakakku bilang 8,078 juta. Tidak dengar. Kakak. Datang. Kalian datangnya cepat sekali ya. Kamu juga sama. Katanya mahar 500 juta sudah disiapkan. 500 juta itu apa? Kalau bisa jadi menantu ayah angkat, berapapun harganya, aku mau. Kalau begitu, hari ini kita buktikan kemampuan masing-masing. Siapa yang bisa jadi menantu ayah angkat? Ayo. 8,88 juta. Tapi yang aku siapkan adalah 300 juta. Dongsen. Shuning, keluargamu tidak mungkin tidak punya uang sebanyak ini kan? Benar.
Uang kecil 8,88 juta memang tidak ada padaku. Bagaimana kalau begini saja? Aku telepon, minta orang mengantarkannya. Seorang pemulung bilang 8,88 juta itu uang kecil. Baiklah, aku anggap 8,88 juta ini memang uang kecil bagimu. Lalu, hadiah perkenalanmu mana? Hadiah perkenalan seharusnya segera tiba. Cukup. Kalau kamu benar-benar kaya, apa kamu akan membiarkan putrimu menikah dengan orang kaya? Hadiahnya tiba. Pak Wang, rayakan pertunangan putrinya yang meriah. Berikan hadiah pertemuan untuk calon menantu. 5 unit villa mewah, 10 unit mobil mewah, senilai 150 juta yuan. Pak Wang, rayakan pertunangan putrinya yang meriah. Berikan hadiah pertemuan untuk calon menantu. Sepasang gaun pengantin sutra emas, set perhiasan berharga senilai 100 juta yuan. Pak Wang, rayakan pertunangan putrinya yang meriah. Berikan hadiah pertemuan untuk calon menantu. Beberapa perhiasan emas bernilai 50 juta. Suning. Ayah, ini sebenarnya ada apa ini? Ini adalah hadiah yang kusiapkan untuk calon menantuku. Hadiah pernikahan. 300 juta? 300 juta? Benar-benar hadiah besar? Ayah, dari mana ayah dapat uang sebanyak ini? Ayah tidak mungkin melakukan sesuatu yang ilegal, kan? Mikir apa sih? Tenang saja. Ayah, ini. Ayah, tadi aku salah sangka. Jangan sampai Bapak marah ya. Ambil ini. Ayah, tenangkan diri, Pak. Saya angkat telepon dulu. Presiden Yuan, saya dengar Anda mengadakan pernikahan di hotel kami. Saya suruh orang mengantarkannya. Hadiah perkenalan sudah Anda terima, kan? Semua dari Anda. Dengar-dengar kamu bertunangan. Orang terkaya di Yuncheng meminta saya untuk mengantarkan hadiah perkenalan. Presiden Yuan, ayahmu itu orang besar. Kamu benar-benar punya ayah yang hebat. Orang terkaya di Yuncheng. Dongsen, sebenarnya ada apa ini? Menurutmu, ada apa? Uang lamaran 300 juta ini, bukan ayahmu yang memberikannya sama sekali. Ayah, bagaimana ayah bisa kenal orang sebesar itu? Kok aku nggak tahu? Ini. Ayah, hadiah pernikahan ini, benar ayah yang memberikannya? Tentu saja aku yang memberikannya. Tentu saja apanya. Bahkan hadiah perkenalan dari orang kaya. Untuk anakku. Berani-beraninya kamu menakuinya. Berani sekali kamu. Jangan buang-buang waktu ngomong sama mereka. Nanti malah mengganggu momen baik kakakku. Oh iya, MC. Mulai saja acara pertunangannya. Para hadirin sekalian, selanjutnya saya nyatakan upacara pertunangan keluarga Yuan dan Wang resmi dimulai sekarang. Baik, mari kita sambut ayah mempelai pria untuk memberikan sambutan. Terima kasih sudah datang ke acara pertunangan putra saya. Di usianya yang masih muda, dia sudah mewarisi Huayao Group. Untuk pertunangannya ini, saya sudah menyiapkan 1 properti dan 1 Bugatti Veyron. Pertunangan ini 1 Bugatti Veyron? Dikasih Bugatti Veyron? Ayah mertua ini royal sekali ya. Iya nih. Xiaoning, properti ini sudah saya daftarkan atas nama putra saya. Untuk mobil ini, saya sudah membayarkan uang mukanya untuk kalian. Sisa cicilan bulanannya, kamu yang nanggung. Nggak masalah kan? Cicilan bulanan. Kalau kamu mau begini, mobil ini anakku nggak mau. Kamu juga nggak mau. Wang Suning, keluarga Yuan kami, memberimu mahar puluhan juta. Keluargamu siap menyiapkan berapa uang untuk mas kawin? Dongshen, sebelumnya, bukankah kita sudah sepakat tidak perlu mas kawin? Aku bilang tidak perlu, lalu kamu bisa tidak memberikannya begitu saja? Keluargamu tidak mampu. Kenapa tidak bilang dari awal? Harus banget di pesta pertunangan bikin ulah begini. Keluarga Wang ini jangan-jangan mas kawin saja belum disiapkan ya? Maaf, Dongshen, aku. Wang Suning, aku beritahu kamu, sekarang di luar sana, entah berapa banyak wanita mengantri menungguku menikahinya. Aku memilihmu. Aku juga beritahu kamu, kalau hari ini tidak ada hantaran, pertunangan ini batal. Siapa bilang padamu keluarga kami tidak punya hantaran? Para tamu undangan yang terhormat, saya adalah ayah dari Wang Suning, Wang Changsuan. Ini pertama kalinya saya bertemu kalian. Dan juga pertama kalinya bertemu menantu saya. Apa? Ini pertama kali bertemu menantu? Menantu, sebenarnya kamu mau hantaran berapa banyak? Sebutkan saja angkanya. Kamu ini pemulung, memangnya bisa mengeluarkan berapa banyak uang? Kondisi keluarga kami memang terbatas. Tapi Suning adalah satu-satunya putri saya. Entahlah, hantaran 1 miliar cukup tidak?
Hah? Aku tidak salah dengar kan? 1 miliar? Kenapa? Masih belum cukup. Wang Shuning, sekarang aku umumkan. Pertunangan kita dibatalkan. Kamu sekarang juga secepatnya bawa ayahmu pergi dari sini. Hadiah tiba. Kang Ichi dari grup Wanbang. Aktor populer Chang Ju-yang. Pahlawan nasional Lee Chang. Membawa hadiah 1 miliar, datang untuk mengucapkan selamat atas pertunangan keluarga Yuan. Grup Wanbang menyumbangkan uang tunai 100 juta, 5 set perhiasan senilai 50 juta, 2 villa pemandangan laut senilai 400 juta. Grup Wanbang benar-benar kaya raya. Sekali memberi, langsung 400-500 juta. Lee Chang menyumbangkan uang tunai 100 juta, 6 mobil sport senilai 300 juta, 2 produk paten, masing-masing senilai 100 juta. Jiang Yuyang menyumbangkan uang tunai 100 juta, 3 hak cipta film dan TV senilai 600 juta. Ini sudah lebih dari 1 miliar. Julukan aktor populer ini bukan main-main. Wah, hebat sekali memberi sebanyak ini. Ayah, ini. Tuan Kang, pahlawan Lee, Pak Chang, kalian bertiga datang sendiri. Sungguh suatu kehormatan. Ketiga orang ini, mereka semua adalah tokoh besar di Yuncheng. Kabarnya, di belakang mereka ada orang itu, si misterius, orang terkaya di Yuncheng. Wang Shuning, lihat kan, bisa bertunangan denganku. Itu adalah kehormatan terbesar dalam hidupmu. Keluarga Yuan kami bisa mendapatkan perhatian dari ketiga orang ini. Kau sampah. Sekarang sudah tidak pantas untukku. Aku secara resmi mengumumkan. Pertunangan dibatalkan. Sekarang, bawa ayahmu si pemulung itu. Cepat, pergi. Tunggu. Ayah angkat. Kami datang terburu-buru kali ini. Tidak tahu apakah uang mahar ini cukup untuk menikahi Shuning. Ayah angkat? Ayah, ini. Keluarga Yuan kalian bisa bertunangan dengan Shuning. Itu adalah keluarga kalian. Satu langkah terdekat menuju puncak. Sayang sekali, kesempatan ini tidak akan pernah ada lagi. Shuning, aku rela memberikan seluruh asetku untuk menikahimu. Hei, Presdirkang. Bisnis perusahaanmu pasti sangat sibuk. Waktu untuk istrimu pasti sangat sedikit. Shuning, menikahlah denganku saja. Kalian berdua, jangan berebut denganku. Shuning, pasti akan jadi milikku. Ayah, ini. Kamu adalah putriku. Kamu pantas mendapatkan yang terbaik. Si pemulung itu, hari ini adalah pesta pertunangan putraku dan putrimu. Kamu mencari ketiga orang ini datang. Apa maksudmu? Kamu menganggap putraku ini apa? Menganggap apa? Bukankah kalian selalu merasa putriku tidak pantas untuk keluarga Yuan kalian? Lagi pula, putramu sudah mengumumkan di depan umum pernikahannya dibatalkan. Kalau begitu, pelamar putriku datang sekarang untuk melamarnya. Tidak melanggar hukum, kan? Shuning, selama kamu mau, kita sekarang bisa langsung menikah. Pak Kang, aku hanya orang biasa. Tidak pantas untukmu. Dan juga tidak pantas untuk kalian. Justru kami yang tidak pantas untukmu. Bukan kamu yang tidak pantas untuk kami. Besan, ini semua hanya salah paham. Putraku dan Xiaoning, hubungan mereka sangat baik. Bagaimana kalau pesta pertunangan ini dilanjutkan saja? Salah paham? Sepertinya tidak begitu ya. Nah, kenapa masih bengong? Cepat, minta maaf pada calon mertuamu. Ayah, maafkan aku ya. Aku dan Shuning hanya bertengkar kecil. Jangan panggil aku ayah. Aku tidak sudi. Ketiga pemuda ini semuanya cukup baik. Kamu suka yang mana? Ayah yang akan putuskan untukmu. Ayah, aku tidak pantas untuk mereka. Kamu putriku. Kalau ayah bilang kamu pantas, ya kamu pantas. Besan, ini semua salahku. Aku tidak tahu siapa yang kuhadapi. Minumlah teh ini. Tenangkan dirimu. Xiaoyao, tuangkan teh. Tuangkan teh. Jangan, jangan. Teh keluarga Yuan ini, aku tidak sanggup meminumnya. Bizen, kita semua ini keluarga. Hanya secangkir teh. Kenapa tidak sanggup minum? Benar kan, Xiaoning? Betul. Ayah, Dongsen dan kakek sudah minta maaf. Itu. Shuning, dari kecil kamu memang begini. Begitu orang lain mengucapkan 2 patah kata manis, kamu langsung luluh. Pernahkah kamu berpikir, kalau bukan karena Xiao Kang dan mereka, 3 bersaudara itu datang, keluarga Yuan mereka sekarang mungkin saja sudah memaksa kita, ayah dan anak, untuk berlutut di hadapan mereka. Bezen, maksud perkataanmu ini, pesta pertunangan ini tidak jadi diadakan. Menurutmu? Kau bilang, itu tidak berarti apa-apa. Dengan siapa putriku bertunangan, aku tidak punya hak bicara. Jujur saja ya, putrimu itu sudah mengandung benih keluarga Yuan kami. Apa? Ayah, omong kosong apa yang ayah katakan? Shuning, bagaimana mungkin dia mengandung anakku? Nak, kau masih menyembunyikannya dariku. Sampai kapan kau akan menyembunyikannya? Lihat.
Shuning, Anda apa ini? Putrimu itu sudah mengandung benih anakku. Pesta pertunangan ini, mau tidak mau, harus. Ayah, kumohon, bisakah ayah berhenti bicara? Shuning, aku tidak tahu ayahku mendapatkan hasil lab ini dari mana, tapi aku yakin sekali ini pasti palsu. Hasil lab ini, dari mana asalnya? Ditemukan di kantor anakku. Ayah, apa yang ayah bicarakan? Apa yang kubicarakan salah? Nah, dia sudah mengandung anakmu. Kalian berdua sudah terlanjur. Sekarang, itu bukan lagi urusan kita. Yuan Dongsen, kau tidak pernah bilang pada ayahmu selama bertahun-tahun kita bersama ini, kau tidak pernah menyentuhku. Itu berarti hasil lab ini bukan milik pengantin wanita. Kalau begitu, mungkin ini pengantin pria yang pergi mencari wanita lain. Baru hamil kan? Tidak tahu malu sekali. Betul sekali. Yuan Dongsen, kamu pacaran dengan putriku, tapi di luar sana kamu malah mencari wanita lain. Apa kamu tidak kasihan pada putriku? Ayah, dengarkan penjelasanku. Aku. Penjelasan? Jelaskan apa? Bagaimana kamu menghamilkan pelacur itu di luar? Hei Yuan, kita sudah bersama 5 tahun. Aku selalu berpikir kamu mencintaiku. Keluargamu meremehkanku. Aku tahan. Karena aku mencintaimu. Tapi kamu? Bagaimana kamu memperlakukanku? Mempermalukan ayahku? Menipuku? Sekarang kamu di luar sana, bahkan sudah punya anak. Aku ini apa? Yuan Dongsen, aku tahu kamu sangat kaya. Tapi apa kamu pernah memberiku sepeser pun? Sekarang kalian masih menghina pekerjaan ayahku. Aku pasti buta waktu itu sampai bisa suka padamu. Anakku itu seorang direktur. Bukankah wajar kalau dia punya banyak wanita di luar sana? Bukankah itu hal yang biasa? Wang Shuning, kamu berani-beraninya bicara begitu padaku. Kamu dan 3 orang di belakangmu itu sudah lama main serong, kan? Kamu? Pukul saja, pukul saja. Wang Shuning, apa kamu tidak ingin tahu siapa wanita yang berselingkuh denganku? Siapapun itu, tidak peduli. Kamu yang salah duluan pada Shuning. Hari ini, kamu harus minta maaf. Tuan Kang, aku akui konsorsium wanbangmu di Yuncheng tak terkalahkan. Tapi pernahkah kamu dengar keluarga Tian dari Haicheng? Orang terkaya di Haicheng, Tian Zeyu. Bisa tahu nama Tai Kun Tian? Itu berarti kamu, si pemulung ini, lumayan juga pengetahuannya. Betul, wanita selingkuhanku adalah putri Tai Kun Tian. Tian. Ruo. Si. Tian Ruoksi. Ternyata dengan keluarga Tian, Tai Kun Haicheng, Karena kalian sudah bersama, karena kalian bahkan sudah punya anak, kenapa kamu masih bertunangan denganku? Karena kamu bodoh, aku menikahimu hanya untuk merawat ayahku, merawat adikku. Jadi, di matamu aku hanya seorang pembantu, begitu? Betul. Keluarga Tian sudah membicarakan kerjasama dengan Tai Kun misterius. Selama kerjasama itu berhasil, keluarga Yuan kita bisa mengandalkan keluarga Tian untuk naik pangkat. Tidak tahu malu. Saya resmi menyatakan, saya, Wang Shuning, dan Yuan Dongsen, upacara pertunangan kami resmi dibatalkan. Kupikir kalian punya backingan sekuat apa sampai berani menindas putriku. Ternyata cuma keluarga Tian. Kenapa? Takut. Takut? Takut atau tidak? Nanti setelah aku telepon Tian Zeyu, kau akan tahu. Siapa ini? Berani sekali bicara begitu. Bilang kenal ayahku. Ruoksi, kenapa kau di sini? Kenapa? Perlu aku beritahu nomor telepon ayahku? Ini pasti putri keluarga Tian ya? Wah, benar-benar muda dan cantik. Aku ini calon ayah mertuamu. Ruoksi, bukankah hari ini dengan miliarder misterius itu membicarakan kerjasama? Betul sekali, ayahku. Sedang dengan miliarder misterius itu membicarakan kontrak investasi. Dan aku khawatir padamu. Jadi aku sengaja datang menemuimu. Berarti keluarga Tian dan miliarder misterius itu sudah benar-benar terhubung. Tentu saja, kalau kontrak ini berhasil, dia akan menginvestasikan 100 miliar ke keluarga Tian. 100 miliar? Karena kontraknya akan ditandatangani, apa hubungan kita bisa dipublikasikan? Pemulang! Sekarang juga bawa putrimu dan pergi dari sini. Hei, tunggu. Tadi, kamu yang mengancam akan menelpon ayahku, kan? Betul, aku yang mau menelpon. Memangnya kamu siapa? Telepon ayahku. Tian Ruoshi, kamu tahu siapa yang kamu pukul? Tentu saja aku tahu. Dia itu bukan cuma seorang pemulung. Tian Ruoshi, punya uang bisa berbuat semaunya, bisa memukul orang. Jangan keterlaluan. Aku keterlaluan. Aku beritahu ya. Ayahmu itu, dia cuma seorang pemulung. Aku memukulnya.
Memangnya kenapa? Bahkan jika aku membunuh kalian berdua, ayah dan anak, kalian bisa apa? Keluargamu ini tidak punya kekuatan, tapi anakku sudah membatalkan pertunangan dengan kalian. Kenapa tidak cepat pergi? Pukul aku boleh? Jangan pukul ayahku. Menurutmu begitu, punya uang. Itu segalanya. Betul sekali. Siapa yang punya uang, dialah yang berkuasa. Siapa yang berkuasa? Dia bisa saja memukul orang sembarangan, bahkan sampai mati. Dan itu tidak dianggap melanggar hukum. Bagus. Bagus sekali. Hei, Roshi. Kau berani memukulku. Memang kau yang kupukul. Bukankah kau yang bilang punya uang itu berkuasa? Punya uang itu bisa menindas orang sembarangan? Aku beritahu kau, hari ini ayahmu, Tian Ziyu datang pun tidak akan bisa menyelamatkanmu. Kau baik-baik saja. Kau berani-beraninya menyebut nama ayahku. Kau juga berani memukulku. Hari ini, aku akan membuatmu mati. Kemari kalian. Bunuh dia untukku. Aku lihat siapa yang berani bergerak. Tian Ziyu dan Cui Xintian, bagaimana bisa mereka punya anak sepertimu? Tunggu. Bagaimana kamu tahu nama ibuku? Kontrak ini, Pak Wang sudah melihatnya. Kalau kalian berdua tidak ada masalah, bisa langsung menandatanganinya. Jadi, Pak Wang sudah setuju untuk menginvestasikan 100 miliar Dengan kualifikasi. Keluarga Tian, Investasi ini seharusnya bukan untuk kalian. Tapi, Pak Wang adalah kenalan lama kalian. Pak Wang secara khusus membantu kalian berdua. Selain 10 miliar ini, Pak Wang secara pribadi tambahkan dana 1 miliar untuk 2 orang. Totalnya 2 miliar. Aduh, mantap. Tidak disangka Chang Xuan masih ingat kita. Iya. Dia itu benar-benar penolong kita. Hei, tidak boleh memanggil Pak Wang begitu saja. Hati-hati. Aduh, maaf ya. Aku seneng banget. Silakan tanda tangan. Oke. Simi. Oh ya, asisten Liu, Chang Xuan. Aduh, lihat deh mulutku ini. Pak Wang, putrinya, hari ini. Bukankah dia ada di Hotel Ruijing Agung tunangan ya? Kayaknya sih begitu. Aku langsung telepon anakku. Kamu duluan saja ke Hotel Ruijing Agung. Sampaikan terima kasihku pada Direktur Wak. Aku dan Simtian akan menyusul nanti. Oke. Kalian sibuk dulu ya hari ini. Baik. Hati-hati di jalan. Hati-hati. Aku mau telepon putriku dulu. Halo ayah. Dengar-dengar, miliarder misterius menginvestasikan 2 miliar ke keluarga kita. Dananya sudah masuk rekening? Bagus sekali. Ayah bilang, miliarder misterius itu juga ada di Hotel Grand Ruijing. Baik. Aku mengerti ayah. Nanti aku langsung menemuinya. Roxy, apa benar sudah berhasil? Ayahku bilang, miliarder misterius itu menginvestasikan 2 miliar ke keluarga kita. Dananya sudah masuk rekening. Dan lagi, miliarder misterius itu juga ada di hotel ini, menghadiri pesta pertunangan putrinya. Kalau begitu, ayo kita cepat ke sana. Ayahku menyuruhku ke sana Untuk berterima kasih padanya dulu. Hanya saja, sebelum itu, aku akan membuat pemulung ini mati. Kemari, patahkan kaki ayah dan anak ini, lalu buang mereka. Pergi. Hei, kalian semua. Berani memukul orang ya? Hah? Orang terkaya Tian sudah menandatangani kontrak investasi dengan miliarder misterius itu. 200 miliar dengan uang sebanyak itu. Aku bisa menghancurkan kalian berdua sampai mati. Sepertinya 200 miliar yang kuberikan ini salah orang. Aku tidak salah dengar kan? Miliarder misterius itu menginvestasikan 200 miliar ke keluarga Tian kita. Itu darimu? Halo? Nah, kamu bicara dengan siapa? Nggak apa-apa ya. Cuma ada orang nggak tahu diri, pemulung doang. Apa? Pemulung? Ada pemulung di sana? Nggak bikin malu orang terkaya itu? Cepat usir dia. Aku tahu ya. Tenang aja, aku lagi beresin dia. Oke. Aku telepon orang terkaya itu sekarang. Kamu harus ingat ya, marga orang terkaya itu Wang. Dia lagi di hotel, hadir di pesta tunangan putrinya. Aku sama ibumu nyusul nanti. Tunggu. Ya, tadi ayah bilang, marga orang terkaya itu apa? Aduh, marga Wang. Marga Wang. Lihat anak ini. Cepat telepon Chang Xuan. Oke. Roxy, ada apa? Nggak apa-apa. Papa bilang, orang terkaya marganya Wang. Dan lagi, dia sekarang juga ada di hotel ini, menghadiri acara putrinya, pesta pertunangan. Minta aku untuk melayaninya dengan baik. Orang terkaya marganya Wang juga di hotel ini mengadakan pesta pertunangan untuk putrinya. Pah, orang terkaya yang dibilang Tian Ziyu itu jangan-jangan papa ya?
Cuma kebetulan marganya sama saja. Kamu nggak mungkin benar-benar berpikir ayahmu yang pemulung ini bisa kenal ayahku kan? Roxy, pemulung ini. Jangan-jangan benar-benar orang terkaya misterius itu. Mana mungkin? Orang terkaya itu siapa? Pesta pertunangan putrinya mana mungkin di tempat seperti ini? Tidak semua orang seperti kalian, keluarga Tian, yang sombong dan angkuh. Kang Yichi dari Grup One Bank. Kalau aku menghormatimu, aku panggil kamu Pak Kang. Kalau aku tidak menghormatimu, kamu bukan siapa-siapa. Bagus. Keluarga Yu yang susah payah ku bantu ternyata punya orang seperti ini. Tian Rosi, apa kamu tidak takut? Ayahmu menelponku? Ayahmu menelponku. Kamu tukang rongsok, bilang orang terkaya menelponmu. Kamu pintar sekali membual ya. Menyuruh ayah mertua aku menelponmu? Kamu ini siapa? Kalau ayahku benar-benar menelponmu, aku akan langsung berlutut padamu. Telepon ayahmu. Telepon ayahmu. Pura-pura saja terus. Halo? Anda benar-benar penolong di saat sulit. Terima kasih banyak. Pak Wang, kudengar putri Anda bertunangan hari ini di Hotel Ruijing. Betul. Saya hari ini ada di Hotel Grand Ruijing. Bagus sekali. Kami sudah menyiapkan hadiah ucapan selamat. Nanti kami akan mengantarkannya langsung pada Anda untuk memberi selamat. Sudahlah. Hadiah ucapan selamat dari keluarga kalian, saya tidak bisa menerimanya. Saya sudah menerima satu hadiah besar dari kalian. Tuan Wang, apa maksud Anda? Nanti kalau kamu datang ke ruang perjamuan Ruijing, kamu akan tahu. Telepon ayahmu. Dasar pemulung. Sudah diambang kematian, masih berani bicara sembarangan. Saya tetap pada perkataan saya. Kalau ayah saya menelpon Anda, iya, saya akan langsung berlutut dan meminta maaf kepada Anda. Tidak berani angkat. Angkat saja. Kenapa? Tian Guoxi, kamu tidak berani mengangkatnya. Hanya ponsel rusak ini mau kendalikan aku. Apa bedanya kalau saya angkat? Kalian tidak benar-benar berpikir kalau pemulung ini pasti kenal ayahku kan? Orang-orang rendahan seperti kalian ini, di mata kami orang kaya, hanyalah sampah. Aku cuma perlu menggerakkan jari sedikit saja, sudah bisa menyingkirkan kalian. Kau. Tian Ziyu tidak bisa mendidik putrinya, biar aku yang mendidiknya. Kenapa Pak Wang menutup teleponnya? Apa aku salah bicara? Bukankah kau menyuruh putrimu menjemput Pak Wang? Mungkin setelah putrimu tiba, Pak Wang langsung menutup teleponnya. Tidak benar. Aku merasa ada yang tidak beres. Kau ini sudah terbiasa berhati-hati. Ruoshi bilang, hari ini dia juga bertunangan di Ruijing Grand Hotel. Kita harus menyiapkan hadiah pertunangan lagi. Pertunangan? Dia bertunangan dengan siapa? Keluarga Yuan dari Huayao Group. Keluarga Yuan ini bertunangan dengan putri pemulung. Ruoshi ini... Aduh, kau ini akan jadi masalah besar. Yang bertunangan dengan keluarga Yuan adalah putri Pak Wang. Apa katamu? Kamu masih bengong ngapain? Cepat ikut aku ke Ruijing Grand Hotel. Kalian semua sudah mati ya? Cepat! Si pemulung ini pukul sampai mati. Tian Roshi, kalau hari ini kamu berani menyentuhnya, besok pagi seluruh keluarga Tian kalian akan lenyap sepenuhnya dari Yuncheng. Berani menyentuhnya? Coba lihat dulu siapa dirimu. Tidak kusangka kalian berdua, ayah dan anak, dan ketiga orang ini membela kalian. Kalau sebelum hari ini, mungkin aku akan memberimu sedikit muka. Tapi hari ini, ayahku sudah menandatangani kontrak 200 miliar yuan dengan miliarder misterius itu. Sekarang, bahkan mereka bertiga tidak bisa menghentikanku. Pukul dia! Siapa yang berani? Xiao Kang, kalian pergi saja dulu. Ayah angkat. Ini bukan urusan kalian lagi. Baik. Minggir! Diberi jalan keluar, mereka langsung pergi. Sepertinya mereka juga tahu. Kalau keluarga kita meroket, kita tidak bisa diremehkan. Sekarang, aku lihat siapa yang bisa menghentikanku. Serang! Hei, kalian mau apa? Mau apa? Tian Roshi, aku tadinya berpikir, demi ayahmu, aku akan melepaskanmu. Melepaskanku? Sekarang coba lihat, bagaimana kau bisa menyelamatkan dirimu sendiri? Bunuh dia. Tunggu.
Nona Tian, aku mohon padamu, jangan sakiti ayahku. Kau mau memukul atau memaki, lakukan saja padaku. Anakku, apa yang kau lakukan? Lepaskan ayahku. Ayahku, apa yang dia lakukan sampai membuatmu tidak senang? Lakukan saja padaku, aku yang akan menanggungnya. Baiklah, kesalahan ayahmu, kau yang akan menanggungnya. Shuning, bangun. Aku akan menanggungnya. Kalau begitu, aku ingin kau berlutut dan bersujud padaku. Lalu, coba gonggong lagi 2 kali. Coba saja. Lepaskan. Pergi. Kau. Shuning, Wang Shuning, oh Wang Shuning, kenapa kau tidak nurut saja bertunangan denganku? Bukankah itu lebih baik? Kau nurut saja, tutup mata sebelah, jadi pembantu keluarga Yuan. Tidak bisa, harus bikin masalah begini, sampai situasinya tidak terkendali. Apa yang harus kami lakukan agar kalian mau melepaskan kami? Apa yang harus kami lakukan? Apalagi yang kuinginkan? Tentu saja menghancurkanmu. Tian Roshi, aku akan melawanmu. lepaskan dia. Cepat, pukul dia sampai mati. Tian Roshi, kau cari mati. Ku beritahu, hari ini, meskipun ayah ibumu datang, mereka tidak bisa menyelamatkanmu. Dasar pemulung. Sudah diambang kematian, masih berani melawan. Kau tidak kenal 3 orang penting itu. Kamu kan bisa panggil ayahku. Apa yang akan kulakukan? Hari ini, aku akan di depanmu, memukuli putrimu sampai mati. Berhenti. Kenapa kalian tidak mundur? Ayah, ibu, kenapa kalian datang? Apa yang kalian lakukan? Putri pemulung ini menggoda pacarku, dan dia juga memukulku. Lihat, aku sedang memberinya pelajaran. Anda, ayah besan dan ibu besan kan? Sudah lama aku dengar nama kalian. Hari ini, akhirnya kita bertemu. Ini putraku, Yuan Dongsen. Dia adalah calon menantu kalian. Anda adalah calon pengantin pria yang bertunangan hari ini. Ayah, saya Dongsen. Maafkan saya tidak menyambut kedatangan kalian berdua. Saya akan bersujud dan meminta maaf kepada kalian berdua. Ayah, aku sudah mengandung anak Dongsen. Ayah, bukankah kamu selalu bilang ingin punya cucu? Aku dan Dongsen sudah sepakat. Setelah anak ini lahir, kami akan memakai nama keluarga Tian. Betul, besan hari ini. Meskipun ini adalah pesta pertunangan putraku dengan putri pemulung itu, kami sudah mengumumkan pembatalannya. Aku sekarang akan segera menyuruh orang untuk mengusir mereka. Tian Ziyu. Tuan Wang, Putriku memang kurang dididik. Aku sungguh minta maaf. Mohon Anda berlapang dada dan memaafkan kami. Tian Ziyu. mengingat hubungan kita di masa lalu, aku meninvestasikan 200 miliar ke perusahaanmu. Tapi keluarga Tianmu, beginikah caramu membalasnya? Diam kau. Dasar pemulung, orang tuaku ada di sini. Kamu masih berani kurang ajar di depan mereka? Cepat berlutut dan minta maaf. Pak Wang, mohon jangan marah. Ayah, ibu, kalian ini kenapa? Kalian cepat bangun. Aku tanya padamu, kamu tahu dia siapa? Dia kan cuma pemulung kan? Kalian cepat bangun. Dasar anak nakal. Aku tanya padamu, siapa yang menandatangani kontrak denganku hari ini? Siapa yang memberiku 200 miliar? Lalu, apa kamu tahu siapa sebenarnya orang yang berdiri di depanmu ini? Dia. Mungkinkah dia miliarder misterius itu? Apa kamu tahu segala sesuatu yang keluarga Tian dapatkan dengan susah payah ini hari ini? Semuanya kamu hancurkan. Berlutut. Berlutut sampai Pak Wang puas. Tidak. Itu sama sekali tidak mungkin. Dia itu orang terkaya misterius. Bukan, dia bukan. Berlutut. Kalau hari ini Pak Wang membatalkan investasinya, aku tidak akan punya anak perempuan sepertimu. Aku nggak percaya. Dia sama sekali bukan orang terkaya misterius itu. Bukan, dia bukan. Ma, cepat bilang padaku. Papa bohongin aku kan? Iya kan? Dasar anak manis. Meskipun hari ini aku dan ayahmu ada di sini, kami tidak bisa menolongmu. Pergi sana dan berlutut. Paman Wang, aku sudah lancang padamu. Aku tidak tahu diri. Aku minta maaf. Aku mohon, maafkan aku. Paman Wang, aku mohon padamu. Jangan tarik investasi ayahku. Aku mohon padamu. Tian Roshi, aku tanya padamu, apa aku tidak pantas mengenal orang tuamu? Bukan. Orang tuaku bisa kenal kamu.
Itu keberuntungan orang tuaku. Kalau begitu, aku tanya lagi. Apa di Yuncheng uang adalah segalanya? Paman Wang, aku benar-benar tahu aku salah. Sekarang baru tahu salah. Tadi kamu bilang nggak? Selama ada uang, menghancurkan orang itu tidak melanggar hukum. Sekarang aku tanya kamu. Kamu tahu, aku lebih kaya darimu. Kalau begitu, apa aku menghancurkanmu juga tidak melanggar hukum? Manisku, kamu berani-beraninya bicara seperti itu. Aku. Apa itu yang kamu katakan? Jawab aku. Itu yang aku katakan. Bagus kalau berani mengaku. Kalau begitu, sekarang aku akan menghancurkanmu. Aja, sudahlah. Chang Xuan, aku hanya punya Ruosi, satu-satunya putriku. Tolong pertimbangkan. Dia sejak kecil demi kebaikanmu padanya. Tolong maafkan dia. Ini salahku karena tidak mendidik putriku dengan baik. Mau dipukul atau dimarahi, aku yang akan menanggungnya. Tapi, Pak Wang, keluarga Tian belakangan ini sedang diserang oleh kekuatan tak dikenal. Investasi ini, Anda benar-benar tidak boleh menariknya. Dasar anak nakal. Bisnis keluarga Tian yang sudah 3 generasi, hari ini hancur di tanganmu. Lihat saja, hari ini aku akan menghajarmu. Ayah, aku tahu aku salah. Akan ku hajar kau. Dasar anak nakal. Ini semua gara-garamu. Sudah. Cepat-cepat. Kenapa tidak buruan berterima kasih pada Pak Wang? Terima kasih, Paman Wang. Terima kasih, Paman Wang. Terima kasih sudah memaafkanku. Pak Wang, Anda tenang saja. Nanti setelah pulang, aku pasti akan mendidiknya dengan baik. Mohon redakan amarah Anda. Soal investasi ini. Cukup sampai sini dulu. Oke, terima kasih. Ayo. Terima kasih Pak Wang. Cepat. Aduh, ini. Dasar kamu, si manis. Cepat minta maaf pada Xiaoning. Kenapa kamu cuma berdiri saja? Shuning. Aku salah. Kumohon maafkan aku. Itu semua karena Tian Ruoshi. Wanita itu yang menggodaku. Yang paling kucintai. Hanya kamu. Pezen, lihatlah. Dia juga tahu kesalahannya. Bagaimana kalau pesta pertunangan kita lanjutkan saja? Lanjutkan. Nah, bagaimana menurutmu? Shuning, aku bisa melakukan apa saja untukmu. Percayalah padaku. Yuan Dongsen, dulu saat aku mencintaimu, di matamu, aku seperti sampah. Kamu memanggilku sesukamu. Bisa disingkirkan kapan saja. Sekarang, di mataku, kau bahkan bukan sampah. Shuning, maafkan aku, Shuning. Namaku Wang Shuning. Hei Yuan, tolong, mulai sekarang panggil aku dengan nama lengkapku. Oh ya, aku punya beberapa saham di Huayao Group. Sebentar lagi, aku akan membagi saham itu. Mulai sekarang, kau jalani jalanmu sendiri, aku jalani jalanku sendiri. Wang Shuning, kau pura-pura apa? Apa kau benar-benar berpikir ayah pemulung ini adalah miliarder misterius? Hah? Aku sudah menyuruh orang menyelidikinya sejak lama. Dia hanya mencarikanmu ibu tiri kaya, yaitu Direktur Hangse Group. Apa kau pikir Tuan Tian takut padanya? Itu hanya untuk Hangxi Group, cuma soal gengsi. Anggap saja kamu benar. Terus kenapa? Halo. Ya. Kami berdua sekarang ada di Hotel Ruijing Grand. Oke. Kamu? Baik, kita lihat saja nanti. Lawang, anakmu menikah. Ini kan acara besar. Aduh, kepalamu kenapa berdarah? Bukan apa-apa. Tidak perlu heboh begitu. Jangan bergerak. Aku bersihkan. Shuning, ini hadiah pertunangan yang Bibi siapkan untukmu. Waktunya terlalu mepet. Bibi tidak sempat menyiapkan dengan baik. Jangan tidak suka ya, Shinyi. Bibi Jian, pesta pertunanganku sudah dibatalkan. Terima kasih atas hadiahnya. Tapi, ini sepertinya tidak akan terpakai lagi. Dibatalkan. Ada apa ini? Tidak apa-apa. Dari pihak laki-laki, ada sedikit masalah. Anak nakal siapa itu? Aku akan mencarinya. Sudah. Semuanya sudah berlalu. Ini. Aduh, jangan bicarakan urusanku lagi. Bibi Jian, lihat, Bibi dan ayahku sudah saling kenal cukup lama. Kalian juga sudah tahu luar dalam. Bagaimana kalau hari ini, mumpung suasananya pas, kalian langsung saja meresmikan. Anak ini bicara omong kosong apa? Kami hanya teman lama. Ayah! Ayah ini tidak peka sekali ya. Yuan Dongsen itu, meskipun bajingan,
Tapi hari ini, ada satu hal yang dia katakan benar. Keluarga Tian, kalau bukan karena menghormati Bibi Jian, kita berdua hari ini, entah akan jadi bagaimana. Tianjia. Hei, bukankah kamu mau melakukan itu pembagian saham? Pergilah. Itu. Di pihak Huayao, perlu tidak aku carikan orang untuk bantu? Ayah, tenang saja. Saham yang kubagi pasti lebih banyak dari Dongsen yang dulu. Aku pergi dulu. Chang Xuan. Hari ini beberapa teman lama pulang dari luar negeri. Kamu kenal mereka semua. Ayo, kita bernostalgia. Baik. Oke. Aku segera ke sana. Jian Han. Aku masih ada urusan. Soal nostalgia itu nanti malam aku hubungi kamu lewat telepon. Baiklah. Ayo, kita keluar dulu. Tidak apa-apa. Anak muda, kamu yang menyuruhku mengumpulkan barang rongsokan, kan? Iya. Cepat banget kamu datang. Aku kesini mau bantu-bantu, biar cepat. Oke juga. Kebetulan hari ini perusahaan sedang melakukan pembagian saham. Semua pimpinan grup perusahaan ada di sini. Pembagian saham ini, kok para pimpinan juga datang? Katanya sih ini menyangkut perusahaan. Pemegang saham terbesar pertama. Ada perebutan saham. Hei, Kamu banyak tanya begitu buat apa? Tidak apa-apa, aku cuma iseng tanya. Masih ada, kan? Masih ada. Aku ambilkan. Halo, Direktur Utama. Aku ingin Suning menjadi pemegang saham terbesar pertama Huayao. Aku akan urus sekarang. Ini. Cuma ini saja, kan? Betul. Ini tidak banyak, ya? Aku kasih kamu tambahan 10 yuan saja deh. Oke. Baik. Ini. Hei, Jian Han. Lao Wang. Nanti malam ikut makan-makan yuk. Oke, baiklah. Nanti malam aku ke sana ya. Sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Aku juga kangen mereka. Oke, sampai nanti malam. Oke. Kalau begitu, sampai jumpa nanti. Jian Han, dengar-dengar kamu sudah punya pasangan baru ya? Apa yang aneh dari itu? Kalau aku mau cari, gampang banget. Wah, kamu hebat. Diam-diam bikin kejutan besar ya. Jangan-jangan mahasiswa baru lulus. Apa dia pantas denganmu? Yang kekayaannya triliunan? Kalian semua kenal kok. Dia teman lama kita. Siapa? Opo. Teman lama kita. Aku tidak terlambat, kan? Kupikir siapa tadi? Ternyata dia. Memang benar teman lama kita. Lawang, kenapa kamu datang pakai baju begini? Memangnya kenapa? Bagus kok. Nyaman banget. Oke. Asal kamu suka. Tenang saja. Karena aku sudah di sini, aku pasti tidak akan mengecewakanmu. Cepat duduk. Jian Han, ini pasangan barumu? Iya, aku tidak bohong kan? Chang Xuan adalah pasangan yang kutemukan. Kami berdua saling mencintai. Lagi pula, aku yang mengejarnya. Pakaiannya seperti pemulung saja. Hei, Jian Han, apa yang kamu lihat dari dia? Hei, tidak bisa. Lihat aku. Lao Wei. Ada apa? Apa aku salah bicara? Kamu bisa mempertimbangkan aku. Wang Changshuan, kamu ini pemulung. Sebulan bisa dapat berapa uang? Hei, kenapa peduli banyak-banyak? Saya Direktur Utama Grup Hengshi. Chang Xuan. Aku tidak akan pilih-pilih. Kalian ini kurang paham ya. Sebenarnya, memulung itu lumayan bagus loh. Sebulan dapat 2-3 ribu itu gampang. Cuma memang kotor dan capek. Tapi aku sendiri tidak mengandalkan itu. Aku masih punya aset lain di dalam dan luar negeri. Aku tidak salah dengar kan? Kamu si pemulung ini punya aset di luar negeri? Aduh. Kita ini kan teman lama. Siapa yang tidak tahu siapa? Kamu pemulung punya aset di dalam dan luar negeri. Kamu sendiri percaya? Betul, Lao Wang. Banyak atau sedikit uang tidak masalah. Kita hidup jujur saja. Tidak perlu berbohong demi aku. Aku tidak bohong. Yang kubilang itu benar semua. Oke. Kamu tidak berbohong. Kamilah yang keliru. Tidak tahu siapa Anda. Dengan status Anda adalah orang yang bernilai triliunan, orang terkaya. Ini sudah cukup kan? Aduh, Jiang Han. Menurutku sih, teman lama kita, Niembin, jauh lebih baik daripada pemulung ini.
Jangan sebut-sebut Nyibin di depanku. Waktu kumpul-kumpul kemarin, malam itu dia bersikeras mengantarku pulang. Orang ini tidak baik. Aduh, lagi pula, dia kan bermaksud baik. Malam-malam begini juga tidak aman kan? Menurutmu bagaimana? Lagi pula, sekarang Nyebin juga orang dari Wanbang Group. Pasti lebih baik daripada pemulung ini kan? Cukup. Chang Xuan. Mereka berdua memang ceplas-ceplos. Tapi mereka sebenarnya tidak jahat. Jangan dimasukkan ke hati. Aku di sini mewakili mereka meminta maaf padamu. Meminta maaf? Memangnya kenapa? Dia, si pemulung itu, berbohong. Memangnya kenapa harus minta maaf padanya? Itu dia, Jianhan. Meskipun dia pemulung, tapi kemampuannya luar biasa. Kalian tidak tahu? Jangan ngawur. Kemampuan luar biasa, cuma jago rebutan sampah. Jianhan, apa yang dia punya sampai kamu begitu padanya? Lao Wang. Dia orangnya baik sekali. Jangan bilang aku bersamanya. Bahkan jika aku harus memberikan seluruh trup Hengshi padanya, aku juga mau. Jianhan, kamu gila ya? Jianhan, banyak orang baik di luar sana. Kenapa kamu harus bersamanya? Orang seperti apa yang tidak bisa kamu dapatkan? Kenapa harus dengan pemulung ini? Betul. Jujur saja ya, sebenarnya hari ini aku juga mengundang Nyibin. Aku ingin kita bicara baik-baik. Nyibin, sekarang dia dari grup Wanbang, wakil direktur utama. Punya penampilan, punya uang. Grup Wanbang, itu perusahaan Xiao Kang kan? Xiao Kang? Siapa itu? Kang Yichi, anak baptisku. Kamu berani bilang, Tuan Kang dari grup Wanbang, dia anak angkatmu. Kamu ini benar-benar jago membual ya. Hei, pemulung. Kamu tahu Wanbang Group? Itu adalah grup keuangan teratas di Yunzhou. Di belakangnya ada Wall Street yang didukung oleh Ding Xi Group. Kamu bilang Pak Kang dari Wanbang Group itu anak angkatmu? Iya, Wang Tua. Jangan ngawur. Wanbang Group itu tak tertandingi di Yuncheng. Bahkan keluarga Tian, orang terkaya di Haicheng, harus menghormati mereka. Bagaimana mungkin dia anak angkatmu? Hei, aku bilang padamu. Hei Kang. Oh iya, aku di restoran Goyu. Oke, kalau mau ke sini, datang saja. Oke, tutup ya. Jianhan, sekarang kamu lihat sendiri, dia bohong kan? Kita baru saja sebut-sebut Wanbang Group. Pak Kang langsung menelponnya. Sinetron saja tidak berani bikin adegan begini loh. Wang, kamu tidak perlu begini. Aku tidak peduli status atau posisimu. Aku cuma suka ketulusanmu. Aku sudah sangat tulus kok. Kang ini benar-benar anak angkatku. Benarkah? Kok aku tidak tahu? Nyebin, lama tidak berjumpa. Selamat atas promosi Anda menjadi wakil direktur Wanbang Group. Kenapa baru datang? Kami sudah lama menunggumu loh. Nanti harus minum beberapa gelas lagi, ya? Maaf ya, tadi macet di jalan, jadi terlambat. Tenang saja, tunggu sebentar. Aku akan minum 3 gelas sebagai hukuman. Duduk. Oh, bukankah ini teman lama kita, Wang Changxuan? Lama tidak bertemu. Kenapa sekarang jadi begini? Aku kira kau akan sukses dulu, baru menemui kamu. Hei, ku dengar putrimu di grup Huayao menemukan seorang manajer umum. Sepertinya dia dibatalkan pernikahannya ya. Kau ini tidak berhasil naik pangkat, jadi miskin sampai memulung sampah ya. Nyek Bin. Lama tidak bertemu. Kau ini seorang pemulung, mau berjabat tangan dengan wakil direktur sepertiku? Bukan begitu. Dia sekarang adalah Kaisar Agung Grup Wanbang. Cih, bos dan kita ini masih muda dan sudah sukses. Kekayaannya lebih dari triliunan. Ayahnya mana mungkin seorang pemulung. Jianhan, jangan sampai kamu tertipu olehnya. Putrinya tidak bisa mendapatkan pria kaya. Dia sendiri juga ingin mendompleng. Betul, Jianhan. Nibin sekarang adalah wakil direktur utama Wanbang Group. Kebohongannya itu sama sekali tidak bisa menipu siapapun. Li Qimeng, cukup. Chang Xuan, aku sudah bilang padamu berkali-kali, aku tidak peduli status atau posisimu. Kamu tidak perlu berbohong demi aku ya. Aku tidak bohong. Semua yang kukatakan itu benar. Sudah sampai begini saja, kamu masih saja ngeyel. Orang sepertimu sudah sering kulihat. Bukan cuma mau memanfaatkan acara makan malam ini untuk mendekati kami. Orang-orang kaya ini supaya bisa dapat keuntungan kan? Aku beri kamu waktu 3 detik. Cepat menjauh dari Jianhan. Menghilang dari sini. Kalau tidak, aku tidak akan segan-segan padamu. Apa hakmu mengusirnya?
Chang Xuan itu aku yang undang. Kalau ada yang harus pergi, itu kamu. Jianhan, kok kamu bisa begitu bicara padaku? Cintaku padamu. Apa kamu tidak merasakannya? Si pemulung ini sudah ketahuan belangnya. Kenapa kamu masih melindunginya? Sudahlah, karena kalian semua bersikap seperti ini, kalau begitu aku tidak perlu lagi berada di sini. Berhenti. Apa aku mengizinkanmu pergi? Mau apa lagi? Kamu menyamar sebagai ayah direktur utama kami, lalu menipu perasaan Jianhan. Seenaknya mau pergi begitu saja. Nye Bin, lebih baik kamu nyah dari sini. Nanti kalau Pak Kang datang, kamu menangis pun sudah terlambat. Hei, masih saja berlagak. Chang Xuan. Kamu sudah keterlaluan ya? Bukankah kamu ingin pergi? Pas sekali. Sepatuku agak kotor. Sekarang kamu, berlututlah di depanku, jilat sepatuku sampai bersih. Baru aku akan membiarkanmu pergi. Kamu serius? Tidak takut dengan Direktur Kang? Kalau kamu ayahnya Direktur Kang, aku kakeknya Direktur Kang. Kamu bilang kamu kakeknya siapa? Kamu menyuruh siapa berlutut? Direktur Kang, bagaimana Anda bisa datang? Saya secara resmi memberitahumu. Mulai hari ini, kamu dipecat. Segera kembali ke kantor pusat dan bereskan barang-barangmu. Pergi, jangan sampai saya melihatmu lagi. Direktur Kang, saya tahu saya salah. Direktur Kang. Anda baik-baik saja? Berikan Nye Bin ini pelajaran, maka saya akan baik-baik saja. Oh ya, kamu buru-buru datang mencariku. Ada apa? Sudah lama kami minta Anda kembali ke villa, tapi Anda terus menunda. Jadi saya harus datang sendiri untuk menyerahkan kunci villa kepada Anda. Kali ini, jika ada waktu, Anda harus kembali ke villa. Baik. Saya pergi dulu. Anda harus datang ya. Pemulung ini, apa benar dia ada hubungan dengan Pak Kang? Kang Xuan. Kenapa aku merasa Pak Kang ini bicara ngawur? Mungkin dia memberiku villa, tapi aku belum melihatnya. Jadi dia sedikit kesal. Jadi begitu, Pak Kang benar-benar anak angkatmu. Kamu tidak bohong? Kapan aku pernah membohongimu? Dasar pemulung, masih saja berbohong di sini. Pak Kang memberimu kunci itu supaya kamu pergi mengumpulkan sampah. Richie Mang, kamu ngapain sih? Jianhan, dia cuma pemulung. Kalau dia beneran penguasa tertinggi grup Wanbang, terus dia datang, makan, kok datang dengan tangan kosong? Siapa bilang aku datang dengan tangan kosong? Jianhan bilang, ini kan pertemuan teman lama, aku sudah siapkan hadiah. Lagi pula, aku siapkan 2 hadiah. Kita buka hadiah pertama dulu ya. Layan, kesini sebentar. Para tamu terhormat, ada yang bisa saya bantu? Aku menyimpan 3 botol anggur merah Lafite di restoran kalian. Di brankas nomor 2. Tolong ambilkan untukku. Lafite? Aku tidak salah dengar kan? Pemulung sepertimu, apa kamu tahu harga Lafite berapa per botolnya? Chateau Lafite tahun 1787. Aku tidak suka minum itu. Hadiah dari teman. Chateau Lafite tahun 1787. Di pelelangan harganya $1 juta per botol. Pak, Anda yakin di sini menyimpan 3 botol? Yakin. Begini, Pak. Bapak mungkin kurang tahu, hotel kami ini tidak punya layanan penyimpanan anggur, dan juga tidak ada brankas. Sudah tidak bisa pura-pura lagi ya? Tidak mungkin. Saya yakin saya menyimpan 3 botol di sini. Begini saja. Anda telepon manajer Zhou kalian. Tanyakan padanya. Tanyakan. Baik, Pak. Saya akan bertanya. Chang Xuan. Chateau Lafite Rothschild itu anggur merah koleksi langka. Bukan sesuatu yang orang biasa bisa miliki. Aku ingin lihat bagaimana kamu akan berpura-pura lagi. Maaf, Pak. Tadi saya lancang. Ternyata ada brankas ya? Iya. Saya baru saja mengonfirmasi dengan manajer Zhou. Ini adalah 3 botol anggur merah yang Bapak simpan. Ini brankas nomor 2. Cukup masukkan sandinya, nanti terbuka. Pikirkan baik-baik. Jangan sampai nanti lupa. Malu-maluin. Sandi salah sekali. Kan sudah kubilang, itu bukan brankasnya. Pasti dia datang ke hotel, waktu mengutin sampah, lalu dengar dari tamu. Syok tahu. Belajan, lebih baik bawa saja brankas ini daripada dia bikin malu di sini. Tidak mungkin. Aku ingat jelas. Itu ulang tahun Shuning. Sandi salah 2 kali. Jika Sandi salah 3 kali, brankas akan terkunci permanen. Tuan, brankas ini jika salah 3 kali berturut-turut akan terkunci permanen. Tolong ingat-ingat lagi baik-baik. Apa yang mau dia ingat? Ini sama sekali bukan brankasnya. Dasar pemulung. Kalau brankasnya terkunci, apa kamu bisa ganti rugi? Coba pikirkan lagi. Sandi di otakku. Banyak banget. Nggak bisa ingat sekarang. Yang mana sih? Acting. Terus saja acting. Belajan, kamu kira si pemulung ini pemilik brankas ini? Benar begitu? Cepat bawa pergi, bawa pergi.
Tuan, kalau Anda tidak keberatan, saya akan bawa berangkasnya dulu. Tunggu. Chang Xuan, kamu sudah ingat? Meskipun kode sandi di rumahku banyak, tapi yang sering dipakai hanya beberapa. Aku coba lagi. Kode sandi berhasil dimasukkan. Brankas sudah terbuka. Untung kali ini. Tidak salah. Ini benar-benar anggur merah koleksi Chateau Lafite kelas koleksi. Chang Xuan, anggur semahal ini kamu punya 3 botol. Palsu. Pasti palsu. Lao Wei. Kamu nggak mungkin salah, kan? Mana mungkin aku salah. Aku kan memang kerjanya di bidang anggur merah premium. Anggur Lafite ini, sekali lihat saja, aku langsung tahu asli atau palsu. Lihat, setiap botol anggur Lafite ini punya kode unik sendiri. 3 botol ini kodenya sama persis. Ini kan sudah pasti palsu, kan? Wei Xiangyu, aku kasih tahu ya. Nomor seri di anggur merah itu berasal dari tong kayu ek tempat anggur itu diisi. 3 botol ini nomor serinya sama. Itu artinya mereka bukan cuma berasal dari tong kayu ek yang sama, tapi juga berasal dari pohon anggur yang sama. Tidak mungkin. Anggur dari perkebunan Lafite, begitu keluar dari tong, langsung habis terjual. Ludes seketika. Jangan-jangan kamu mau bilang, perkebunan ini selalu sengaja menyisakan 3 botol anggur untukmu? Kenapa tidak bisa? Terus saja pura-pura. Wei, kamu ini ngapain? Kalau anggur ini asli, kamu sanggup ganti rugi? Kalau anggur ini asli, aku yang ganti rugi. Ada apa ini? Siapa yang memecahkan anggur merah seharga 6 juta ini? Kamu bilang anggur ini bernilai jutaan. Siapa yang melakukannya? Ini anggur palsu yang dicampur alkohol. Anggur palsu? Bagaimana kamu tahu anggur ini palsu? Anggur merah Lafite, setiap botolnya punya kode eksklusif. Ketiga botol ini punya kode yang sama. Itu karena orang sepertimu, seumur hidupnya baru sekali melihat satu kode. Manajer So, apa maksudmu? Perkebunan Lafite setiap tahunnya memproduksi dan hanya akan memproduksi 3 botol dengan kode yang sama. Bahkan jika yang baru diproduksi, harganya selangit. Apalagi anggur tua ini. Merek dan usianya bikin harganya makin tinggi. 1 botol anggur ini paling tidak harganya 6 juta. Kau rusak begitu saja. Syekh Yuta. Wei Xiangyu, kalau aku tidak salah ingat, tadi waktu kau pecahkan, kau sudah bilang, asalkan anggur ini asli, berapapun harganya, kau akan ganti rugi. Anggur ini memang harganya 6 juta. Tidak percaya? Tuan Wei, mau lihat tidak harga lelang terbaru? Harga jualnya? Lao Wei, cepat minta maaf pada Chang Xuan. Lao Wong, aku salah. Kau, jangan samakan aku denganmu. Tuan Wang, ini melibatkan kerusakan properti. Jika Anda butuh, saya punya pengacara yang bisa menindaklanjuti. Chang Xuan. Sudahlah. 3 botol anggur ini memang juga untuk mereka minum. Manajer Zhou, tolong Anda. Suruh orang bereskan tempat ini. Baik, Tuan Wang. Pak Wei, saya sarankan Anda satu hal. Hidup sederhana dan rendah hati. Kalau bukan karena kemurahan hati Tuan Wang hari ini, Anda sudah menanggung utang 6 juta ini. Berlagak. Terus saja berlagak. Jangan kira cuma karena kamu mengeluarkan 3 botol anggur merah, kamu sudah jadi orang hebat. Chimeng, kamu keterlaluan. Tadi kamu bilang, ada 2 hadiah. Yang pertama ini, lumayanlah kamu lolos. Yang kedua, apa kamu pungut dari tempat sampah mana? Chang Xuan, 3 botol anggur merah ini sudah sangat berharga. Teman lama tidak bertemu bertahun-tahun. Cuma 1 botol anggur merah, mana cukup. Lalu hadiah sambutan kedua itu apa? Jam tangan custom mewah. Jangan-jangan diambil dari tempat sampah lagi, kan? Wang Changshuan, kamu bisa mengeluarkan 3 botol anggur merah senilai 6 juta. Aku salut padamu. Tapi, jam tangan custom pria itu juga pasti jutaan, kan? Jam tangan custom wanita juga tidak murah. Halo, toko jam tangan. Kirimkan padaku sekarang juga 1 jam tangan Cartier wanita dan 2 jam tangan Patek Philippe pria ke restoran Guoyu. Berlagak lagi. Setahuku, Cartier sama sekali tidak punya layanan antar ke rumah. Itu karena tingkat belanjamu tidak cukup. Chang Xuan, Patek Philippe dan Cartier
1 jam tangan saja bisa mencapai jutaan. Ini terlalu berharga. Jianhan, apa kamu benar-benar berpikir dia mampu membelinya? Mampu atau tidak, nanti juga tahu. Tuan Wang yang mana? Saya. 1 pesanan Anda, jam tangan wanita Cartier dan 2 jam tangan pria Patek Philippe sudah sampai. Mohon Anda konfirmasi. Betul. Ini edisi terbatas yang saya pesan. Bagaimana? Uang di kartu saya cukup kan? Maaf, Tuan. Saya ingin konfirmasi lagi. Anda Wang Qiangxuan? Tuan Wang sendiri? Betul. Baik, ini pesanan Anda. Mohon tanda tangan. Jamnya? Taruh sini saja. Kalau begitu, Tuan Wang, kami tidak akan mengganggu Anda lagi. Hadiahnya sudah datang. Kalian berdua ambil sendiri saja. Jianhan, jam ini untukmu. Terima kasih, Chang Xuan. Chang Xuan? Terima kasih untuk apa? Ini jelas jam tangan palsu. Bagaimana kamu bisa yakin ini palsu? Kemarin saya baru saja ke Cartier. Tidak ada model jam tangan seperti ini. Kamu menyuruh beberapa orang untuk berakting bersamamu, lalu membeli barang ini dari pasar loa kan? Ternyata benar. Hati orang ini melihat apapun kotor. Kamu memaki siapa? Bukan memaki. Hari ini, Jianhan memintaku datang untuk makan malam ini. Kupikir teman lama sudah lama tak bertemu. Kita bisa duduk, makan, dan mengobrol. Mungkin nanti kita bisa saling membantu. Tapi sekarang, aku benar-benar terlalu geer ya. Kamu cuma tukang rongsok. Ngapain sosokan? Pasti cuma mau cari untung kan? Betul. Jadi, jam tangan ini, kalian tidak mau. Kualitas seperti ini? Paling cuma laku 50.000. Sama sekali tidak menarik bagi kami. Karena kalian tidak tertarik. Chang Xuan, kamu. Jianhan, hari ini, makan malam ini, kalau bukan karena kamu, aku tidak akan pernah datang. Tapi hari ini, aku jadi mengerti. Mereka semua hanya menghargai penampilan, bukan orangnya. Betul, aku ini pemulung. Tapi setiap sen yang saya dapatkan, itu bersih. Saya hidup lurus-lurus saja. Saya tidak menyinggung kalian kan? Kenapa kalian dari awal sampai akhir terus-menerus merendahkan saya? Bagus sekali. Hormati pakaiannya dulu, baru orangnya. Kamu cuma pemulung. Kenapa kami harus menghormatimu? Bisa makan bersama kami saja. Itu sudah anugerah besar bagimu. Lihat caramu bicara. Kalau kamu begini, saya jadi susah. Sulit sekali. Kalau begitu, jangan lakukan. Chang Xuan, hei, letakkan. Kalian mau apa? Chang Xuan itu tamu saya. Apa dia menyinggung kalian? Kenapa kalian mempersulit dia? Karena dia cuma pemulung. Kenapa kalau dia pemulung? Kita semua teman, kenapa harus begini? Jianhan, apa itu makan malam bisnis? Makan malam bisnis itu tempat orang kaya bertukar sumber daya. Dia cuma pemulung. Dia datang ke sini bukan untuk apa kita orang kaya ini harus menertawakannya. Kalau begitu, aku mengerti. Berarti orang kaya bisa seenaknya menindas orang miskin, begitu? Betul. Orang kaya memang bisa menindas orang miskin. Dalam 2 menit, datang ke restoran Guoyu. Ini telepon siapa lagi? Tadi, Presiden Kang dari One Bank Group sudah sangat hebat. Yang lebih hebat dari dia, itu pasti orang terkaya misterius di kota kita, Yun Cheng. Jangan-jangan kau bilang kau menelpon orang terkaya? Bukan orang terkaya. Asisten orang terkaya. Boleh kan? Asisten orang terkaya? Asisten orang terkaya? Maksudmu asisten utama orang terkaya? Itu orang kepercayaan orang terkaya misterius. Itu petinggi Ding Group. Mana mungkin kau, si manis, mengenalnya? Kalau dia bilang dia kenal asisten orang terkaya, itu juga karena dulu dia pernah mengumpulkan sampah untuk asisten orang terkaya. Memang pernah ngurus sampah. Tapi dia yang ngurusin buat aku. Chang Xuan, kamu makin ngawur aja. Asisten orang terkaya itu khusus melayani orang terkaya. Kalau kamu ngomong gitu, kamu ini orang terkaya misterius itu. Apaan orang terkaya atau bukan, itu cuma legenda di dunia ini. Asisten orang terkaya misterius itu, aku pernah ketemu sekali. Kalau yang datang hari ini bukan dia. Jangan salahkan aku kalau aku bersikap kasar padamu. Jadi kamu mau bersikap kasar gimana? Menyamar jadi orang terkaya misterius, kalau itu bohong, jangan harap kamu cuma ngumpulin barang bekas. Aku akan bikin kamu nggak bisa tinggal di Yuncheng lagi. Kalau itu beneran, aku akan kasih keluarga Wei padamu. Kamu yang bilang itu. Asisten Liu. Siapa yang menaruh 2 Patek Philippe ini
di dalam es. Beneran Patek Philippe? Jangan pedulikan 2 jam tangan ini. Kamu datang ke restoran hari ini? Bukan? Miliarder misterius itu juga makan di restoran ini? Betul. Direktur kami orangnya agak rendah hati. Baru saja makan di sini dengan 2 teman lama. Tadi dia menelpon. Dan secara khusus menyuruh saya datang ke restoran kita ini. Saya kira pasti ada hal penting. Hei, tukang rongsok. Benar tidak? Miliarder misterius itu sedang menjamu teman-teman lamanya di sini. Kamu pura-pura jadi siapa? Asisten Liu, saya suruh kamu datang dalam 2 menit. Sekarang sudah lebih dari 2 menit. Bonus kamu bulan ini hangus. Berlagak. Masih saja berlagak. Asisten Liu, saya Wei Xiangyu, ketua grup Wei. Hei, kami tidak ada hubungan sama sekali dengan tukang rongsok ini. Ada apa? Jangan lampiaskan kemarahanmu pada kami ya. Kalian bilang kalian tidak mengenalnya. Betul. Asisten Liu? Halo, saya Jian Han, Direktur Utama Grup Hengxi. Chang Xuan sudah menyinggung Anda. Dia tidak sengaja. Jika Anda merasa tidak senang, saya di sini untuk meminta maaf atas namanya. Minta maaf? Iya. Chang Xuan itu cuma pemulung biasa. Dia tidak pernah melihat dunia luar. Apalagi orang terhormat seperti Anda. Jika perkataannya menyinggung Anda, mohon jangan dimasukkan ke hati. Pemolong, asisten Liu ada di sini. Anda dengar kan? Dia bilang tidak kenal Anda. Untuk apa Anda masih berpura-pura? Cepat berlutut dan minta maaf. Minta maaf? Berlutut dan minta maaf. Kurang gocor. Asisten Liu, apa yang Anda lakukan? Wei Xiangyu, Li Chimeng, kalian tahu siapa yang mendukung kedua perusahaan kalian di belakang? Sehingga bisa sukses dalam bisnis? Tahu, grup Dingxi yang memberi kami makan. Asisten Liu, apa maksud Anda? Jadi, kamu tahu dia siapa? Dia kan cuma pemulung. Mata kalian benar-benar buta. Opo. Pak Wang, Anda baik-baik saja? Tidak apa-apa. Cuman tadi mereka berdua bilang, punya uang bisa meremehkan orang lain. Punya uang bisa seenaknya menindas orang lain. Aku cuma ingin mencoba. Menindas orang lain rasanya bagaimana? Ini semua kelalaianku. Aku datang terlambat. Mata kalian benar-benar buta. Segera batalkan semua investasi pada keluarga Wei dan keluarga Li. Batalkan kerjasama dan perlakuan istimewa mereka. Biarkan kedua keluarga itu lenyap dari kota Yuncheng mulai sekarang. Asisten Liu, apa yang Anda lakukan? Apa yang kulakukan? Tentu saja, agar kalian yang meremehkan orang lain membayar harganya. Asisten Liu, apa yang Anda lakukan ini? Tidak sesuai aturan kan? Bagaimana jika atasan Anda tahu? Lalu, bagaimana kalian tahu kalau dia tidak tahu? Mungkinkah dia adalah orang itu, miliarder misterius itu? Tidak mungkin. Dia cuma pemulung. Pak Wang, urusan kedua keluarga mereka sudah saya urus. Tidak sampai setengah jam, mereka akan lenyap dari Yuncheng. Oke, kamu boleh pergi sekarang. Halo? Apa? Pemasok sebelumnya semua menghentikan pasokan. Halo? Apa? Aliran dana terputus. Badan pengawas mutu bilang produk kita tidak lolos. Tunggu saja. Aku segera kembali. Tenang dulu. Aku segera kembali. Dasar pemulung. Kau tunggu saja. Kau pikir dengan trik murahan ini, kau bisa menghancurkan grup Wei-ku? Mimpi. Itu tidak mungkin. Jian Han, ada urusan mendesak di kantorku. Aku pergi dulu. Chang Xuan, benarkah kau yang melakukan ini pada mereka? Menurutmu? Aduh, jangan bikin aku penasaran. Cepat bilang. Sebenarnya, bagaimana kamu kenal asisten Liu? Anak ini, ternyata dia tetangga rumah kita. Oh, jadi kalian berdua sudah kenal lama ya? Pantas saja, kenapa dia mau sekali membantumu? Wei Tua dan Qimeng ini, mereka berdua memang keterlaluan. Begini saja, itu juga salah mereka sendiri. Semoga dua orang ini bisa bertobat dan memulai hidup baru. Ngomong-ngomong Chang Xuan, aku ingin berkunjung ke rumahmu. Mau ke rumahku? Besok saja. Xuning, bagaimana urusan pembagian sahammu dengan keluarga Yuan? Dulu aku di grup Huayao hanya punya 15% saham. Jauh lebih sedikit dari keluarga Yuan. Tapi, setelah pembagian saham kali ini, tiba-tiba aku punya 40% saham. Sudah jadi pemegang saham terbesar di grup Huayao. Liu kecil lumayan bisa diandalkan. Ayah, mikirin apa? Hah? Bukan apa-apa, Xuning. Kamu dari lulus kuliah langsung gabung grup Huayao. Sudah berjuang bertahun-tahun. Bisa dibilang, Huayao sudah jadi saksi masa mudamu. Sekarang, kamu akhirnya jadi pemegang saham terbesar. Lalu, langkahmu selanjutnya, mau bagaimana? Aku rasa, struktur industri grup Huayao agak ketinggalan zaman. Aku mau coba jalur baru. Prioritas utama adalah energi baru. Energi baru bagus.
Kalau butuh apa-apa, bilang saja padaku. Bibi Jian datang. Sudah sampai. Kamu dan Suning duduk dulu ya. Aku ambilkan piring dan sendok garpu. Ini semua ayahmu yang masak loh. Ayo, ayo, ayo. Duduk sini. Shuning, mau masuk ke bidang energi baru? Aku memang ada ide itu, tapi masih belum tahu bisa berhasil atau tidak. Menurutku, Grup Huayao punya banyak industri yang sudah usang. Aku mau dalam sebulan semuanya beres, supaya Grup Huayao bisa segera beralih. Ide bagus. Ayahmu tahu tidak? Baru saja bicara ini dengan ayah. Tapi, sekarang ada hal yang lebih penting. Aku mau ajak ayah lihat rumah. Bibi Jian, kamu dan aku. Ada sup iga juga. Bibi Jian, kapan kamu dan ayahku akan menikah? Aku sih tidak masalah. Yang penting ayahmu. Sebenarnya kedatanganku kali ini, terutama ingin bicara dengan ayahmu, membahasnya. Bagaimana kalau kita berdua keluarga duduk bersama makan? Boleh saja. Nanti setelah aku selesai dengan Grup Huayao, aku akan ikut denganmu. Halo? Tuan Wong, urusan grup Huayao sudah beres. Saham Nona besar sudah bertambah jadi 55%. Dia sekarang adalah Huayao, pemilik sebenarnya. Selama bertahun-tahun ini, bagaimana kinerjanya di Huayao? Lumayan. Meskipun dia pernah membuat beberapa keputusan yang terburu-buru, tapi secara keseluruhan kinerjanya bagus. Setelah beberapa tahun pengalaman lagi, dia bisa mewarisi Dingse Group Anda. Setelah keluarga Yuan diusir dari Huayao, kita harus terus memantau situasi internal Huayao. Selain itu, siapkan 2 botol anggur berkualitas, sekotak teh enak, dan 1 mobil sport untukku. Aku akan menggunakannya besok. Baik, Pok Wong. Oke. Sup iga babi sudah siap. Aku akan menuangkannya untukmu. Hey, Makan yang banyak. Aja, mangkuk pertama ini bukan untukku kan? Pergi, pergi, pergi. Kamu selalu saja ikut campur. Bagaimana rasanya? enak. Aja, aku mau bicarakan sesuatu sama ayah. Coba bilang. Begini ayah, sekarang kan aku punya uang. Lumayan banyak nih. Aku mau belikan ayah rumah baru. Ayah kan sudah lama banget tinggal di rumah ini. Ini bocor di sana-sini. Kedap suaranya juga jelek. Aku takut ayah nggak bisa istirahat. Menurutku sih ini masih lumayan bagus kok. Uangmu itu pakai saja buat dirimu sendiri. Ayah kan punya rumah. Ayah sudah besarkan aku. Susah payah loh. Anak perempuan belikan uang buat ayahnya. Memangnya kenapa? Iya kan? Ayah, kali ini dengarkan aku ya. Besok kita langsung lihat-lihat rumah. Bibi Jian ikut juga ya. Oh, menurutku, Shuning benar sekali. Besok kita pergi lihat-lihat bersama. Aja, kali ini ayah harus dengarkan aku ya. Rumah ini, aku akan minta orang membersihkannya untukmu. Kapanpun kamu mau kembali dan tinggal, selalu bisa. Oke, kalau begitu aku ikut saja. Ayah, karena Bibi Jian harus menyiapkan pertemuan keluarga kita malam ini, dia tidak bisa datang sekarang. Kalau begitu, biar aku temani ayah jalan-jalan. Oke, aku ikut saja. Aja, aku angkat telepon dulu. Bagaimana kalau ayah masuk duluan? Baik. Pok Wong. Jinglanwan adalah proyek baru dari grup Dingsheng. Betul, Pok Wong. Jinglanwan adalah proyek properti unggulan Dingse. Ini adalah kompleks villa terbaik di Yuncheng saat ini. Siapa yang berani-beraninya memasang papan di pintu masuk bertuliskan pengemis dilarang masuk? Ini, aku akan segera memeriksanya. Tidak perlu diperiksa. Copot itu. Dirikan posko hangat di depan pintu, 24 jam. Sediakan air panas dan makanan hangat. Ganti lagi papan namanya. Di atasnya tertulis, siapapun yang kesulitan bisa ambil sendiri secara gratis. Ya. Hei, hei, hei. Kamu ngapain? Halo, saya datang untuk melihat rumah. Aku tidak salah dengar kan? Kamu mau beli rumah? Tidak salah dengar kok. Maksudmu apa ini? Pemulung. Matamu buta atau bagaimana? Lihat tulisan di atasnya tidak? Pengemis, dilarang masuk. Orang miskin yang bahkan tidak bisa makan, pemulung. Apa bedanya dengan pengemis? Pemulung tidak boleh beli rumah. Betul sekali. Orang seperti kalian ini sudah sering aku lihat. Hanya pura-pura mau lihat rumah, masuk ke kantor penjualan kami, makan dan minum gratis. Padahal di kantongnya itu 1.000 pun tak sanggup bayar. Kan sudah aku bilang, aku kesini mau lihat rumah, bukan numpang makan gratis. Kamu tahu ini di mana? Jinglanwan. Tahu levelnya bagaimana? Level apa? Coba jelaskan padaku. Jinglanwan kami ini adalah kompleks villa paling top di Yuncheng. Satu properti saja nilainya miliaran. Yang paling murah juga di atas 100 juta. Kamu sanggup beli, ha? Bagaimana kamu tahu aku tidak sanggup beli? Jinglanwan, kamu pemulung bau. Kamu memulung seumur hidup pun tidak akan cukup beli 1 meter persegi toilet kami di sini. Kalau kamu bisa beli, siapa saja bisa masuk ke kompleks villa kami.
Aku sungguh tidak tahu sejak kapan Jinglan Wan ini, bahkan seorang agen properti pun sombong dan merendahkan orang. Banyak hal yang tidak kamu tahu. Tahu Jinglan? Wan, kami ini milik siapa aset ini? Kalau begitu, coba kau jelaskan. Baiklah, aku akan menjelaskannya padamu baik-baik. Jinglan Bai kita ini adalah milik Dingxi Group. Aset penting. Dingxi Group adalah aset milik orang terkaya misterius di Yuncheng itu. Dasar pemulung bau. Mungkin kau bahkan tidak tahu siapa orang terkaya misterius itu, kan? Orang terkaya juga manusia. Berbisnis itu, semua tamu harus dilayani. Menurutku, bahkan jika orang terkaya itu sendiri datang, dia tidak akan mengusir seorang pemulung, kan? Cih, kau bicara seolah-olah kau kenal dengan orang terkaya misterius itu. Cepat pergi sana. Ini bukan tempat untukmu. Kalau kau tidak pergi, aku akan panggil satpam. Nanti kalau kau kehilangan tangan atau kaki, atau semacamnya, jangan salahkan aku. Aku ingin lihat saja. Aku hanya ingin melihat rumah hari ini. Siapa yang berani mematahkan tangan dan kakiku? Kamu pikir aku memberimu muka ya? Siapa yang kamu bilang diberi muka? Pak Wang, ini Pak Wang dari Huayao Group. Pak Wang, tadi saya dapat telepon katanya Anda mau beli rumah. Kita tidak usah pedulikan pemulung ini ya. Ayo, saya antar Anda lihat rumah. Tidak perlu. Bukan Pak Wang. Maksud Anda apa? Aku tanya padamu. Tadi kamu bilang siapa yang diberi muka? Saya tidak bicara tentang Anda. Saya bicara tentang pemulung ini. Lalu, kamu tahu pemulung ini siapa? Siapa? Siapapun dia tetap pemulung kan? Orang seperti ini sudah sering saya lihat. Mereka hanya ingin menyelinap ke kantor penjualan kita untuk makan dan minum gratis. Maksudmu, ayahku datang ke sini hanya untuk makan dan minum gratis, begitu? Aku beneran nggak tahu. Ini ayah Anda. Ayah nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Tapi kelihatannya ini rumah di Jinglan Bai ini biasa-biasa aja sih. Nggak bisa, kita beli di tempat lain aja. Jangan. Pak Wang, saya salah. Saya beneran salah. Tadi itu saya meremehkan orang. Saya beneran nggak tahu kalau ini ayah Anda. Anda datang untuk lihat rumah. Itu sudah diatur oleh manajer. Kalau mereka sampai tahu, saya nggak melayani kalian dengan baik, saya bisa dipecat. Orang kayak kamu, dipecat itu sudah benar kan? Paman, saya salah. Maafkan saya. Saya beneran salah. Grup Dingxi kami ini selalu menjunjung tinggi kebaikan sebagai prinsip utama. Kalau sampai atasan tahu, kalau tugas yang mereka berikan nggak saya kerjakan dengan baik, habislah aku. Tamat. Orang kayak kamu, habislah. Memang begitu. Konsultan properti Jinglan Bai, Wu Jiafeng. Karena aku pemulung, dia tidak mengizinkanku masuk. Pecak dia. Ayah telepon siapa lagi? Jinglan Bai punya saluran pengaduan langsung ke kantor pusat Dingxi Group. Konsultan properti Jinglan Bai nomor 30. Wu Jiafeng, dengan sangat menyesal saya memberitahukan, Anda sudah dipecat dari Dingxi Group. Segera ke bagian SDM untuk menandatangani surat pengunduran diri dan bawa barang-barang pribadi Anda. Tidak, manajer. Saya salah. Saya benar-benar tahu saya salah. Maaf, bisakah Anda tidak memecat saya? Halo? Tuan Wang, Anda orang besar dan berhati lapang. Tolong bantu saya bicara yang baik-baik. Saya dari Huayao Group. Urusan Dingxi Group kalian, saya tidak bisa ikut campur. Berdoalah saja untuk dirimu sendiri. Lagi pula, orang sepertimu, bahkan di grup Huayao, dipecat itu hanya masalah waktu. Aja. Ada beberapa urusan di grup sana yang perlu kuurus. Bagaimana kalau ayah jalan-jalan dulu? Nanti aku telepon. Urus saja pekerjaanmu. Oh ya, makan malam Tante Jia nanti malam. Aku akan datang tepat waktu. Coba lihat, apa ada lagi yang perlu aku siapkan? Tidak perlu. Jangan khawatirkan aku. Baik, aku pergi. Presiden Wang, maaf saya terlambat. Bagaimana urusan konsultan properti itu? Sudah beres? Sudah dipecat. Sore ini juga, dirikan pos kehangatan di depan pintu. Mulai hari ini, perkuat pelatihan karyawan. Setiap orang menghormati pakaian sebelum orangnya. Aku justru ingin orang miskin dihormati. Baik, Presiden Wong. Kamu mau 2 set anggur itu, dan 2 set perhiasan, sudah disiapkan sudah di mobil. Kamu tunggu aku sebentar di depan. Nanti antarkan aku ke restoran. Pak Wang, kok hari ini pakai baju formal banget? Mau ketemu siapa? Tamu penting ya? Betul, penting banget. Apa itu dewa saham Wall Street? Atau raja tunai dari Daksya? Atau jangan-jangan modal keluarga dari luar negeri? Bukan semua itu. Aku menemukan pasangan hidup. Mau bertemu keluarganya. Bisa menemukan Pak Wang yang begitu hebat sebagai pasangan. Dia pasti senang sekali ya. Ayo pergi. Xiao Fei.
Aku tidak setuju. Kamu mencarikan ayah tiri untukku. Xiaofei, Paman Wang orangnya baik sekali. Waktu kamu umur 5 tahun, ayahmu meninggal karena kecelakaan. Selama bertahun-tahun ini, Mama juga tidak mencari siapa-siapa. Sekarang kamu sudah besar, Mama juga ingin mengejar kebahagiaan Mama sendiri. Apa katamu? Kamu sudah sebesar ini, masih mengejar kebahagiaanmu sendiri. Apa kamu tidak malu? Aku ibumu. Bagaimana bisa kamu bicara begitu padaku? Kenapa? Apa yang kubilang salah? Aku tahu, dia pasti cuma mengincar uang keluarga kita. Paman Wang bukan orang seperti itu. Lalu kenapa dia mendekatimu? Kalau bukan karena uang, lalu karena apa? Aku tidak akan membiarkanmu bicara begitu tentang Paman Wang. Xiaofei benar. Ayah! Siapapun pria itu, ibu sudah setua ini. Dia mendekati ibu? Dia pasti punya niat buruk. Ayah! Ayah apa? Ayah apa? Dia mendekati ibu. Dia pasti mengincar uang. Masalah ini, aku tidak akan setuju. Chang Xuan, dia sungguh bukan karena uang. Dia punya pekerjaannya sendiri. Kalau begitu, katakan, dia bekerja sebagai apa? Dia pemulung. Tiap bulan dia bisa dapat 2-3 ribu. Dia juga punya anak perempuan. Anak perempuannya kerja di grup Huayao. Dia tidak mengandalkan uangku. Kakek, dengar ya. Kalau bukan karena uang keluarga kita, lalu karena apa? Jianhan, kamu pasti sudah terbuai rayuan manisnya. Sampai tergila-gila kan? Dia pemulung. Datang padamu bersama anaknya. Kalau bukan karena uang. Ya itu, 2-3 ribu sebulan. Aku beli sepatu saja, lebih dari 2-3 ribu. Dia pasti sudah cari tahu kalau keluarga kita kaya. Ayah, bukan begitu. Jangan bicara apa-apa lagi. Pergi panggil dia kemari. Mulai hari ini, kalian berdua jangan berhubungan lagi. Ayah! Ayah apa? Cepat pergi panggil dia. Maaf, aku tidak terlambat kan? Ini beneran kamu, Pak Wang. Cuma pakai seadanya. Ini kan demi kamu, biar ada muka sedikit. Ini bukan buat ibu saya yang mau dipelet. Si pemulung ini sudah tua begini. Tidak tahu malu. Xiaofei, bagaimana kamu bicara dengan Paman Wang? Jianhan, ini siapa? Maaf ya Pak Wang, ini anak saya, Li Pengfei. Dari kecil, dia memang saya manjakan. Mohon dimaklumi ya. Jadi kamu Xiaofei ya? Paman baru pertama kali bertemu kamu. Tidak ada hadiah spesial. Mobil sport edisi terbatas yang baru keluar ini, anggap saja sebagai hadiah perkenalan dari Paman untukmu. Ini kunci Bugatti model terbaru. Ibu saya saja tidak mau membelikan saya. Asal kamu suka. Suka. Aku suka banget. Maksudmu apa ini? Dia pemulung. Kamu nggak beneran mikir. Aku percaya kamu bisa beliin aku mobil sport, kan? Mobil sport yang ini harganya 100 juta loh. Kamu mau kasih aku pakai apa? Anak durhaka. Kok kamu ngomong sama Paman Wang begitu? Diam kamu. Xiaofei benar. Dia pemulung. Aku tahan. Dia mengincar uang keluarga kita. Aku juga tahan. Lihat dia. Apa yang dia lakukan hari ini? Dia nggak punya uang, tapi pura-pura kaya. Pakai kunci mobil sport palsu. Ini masalah karakter. Keluarga Jian, kami nggak suka orang seperti ini. Ayah! Paman Jian, apa maksud Paman dengan perkataan itu? Kakekku bilang, kamu cuma mau uang keluarga kami. Apa yang kamu tertawakan? Kalian salah paham kan? Betul. Grup Hengxi nilai pasarnya puluhan miliar. Di mata orang biasa memang sangat menarik. Tapi bagiku, itu bukan uang. Mobil sport. Aku bahkan memberimu yang palsu. Seorang pemulung berlagak. Terus saja berlagak. Jangan kira karena kamu berpakaian rapi dan keren, kamu bisa melupakan identitasmu sebagai pemulung. Ibuku memberitahuku, kamu hanyalah seorang pemulung. Gajimu sebulan tidak cukup untuk membayar makan malam ini. Memberiku mobil sport, kamu sendiri percaya. Hanya karena aku seorang pemulung. Jadi, kamu pikir aku tidak bisa memberimu sebuah mobil sport? Ya, ada masalah? Xiaofei, jangan buang-buang waktu dengannya. Jianhan, usir dia dulu. Anggap saja kejadian hari ini tidak pernah terjadi. Ayah, kau sudah kelewatan. Chan Xuan, maaf sekali. Aku tidak menyangka ayahku dan anakku bereaksi sebesar ini. Maaf ya. Apa maksudmu bereaksi sebesar ini? Ibu, kau itu sudah dibutakan olehnya. Anak durhaka, beraninya kau bicara begitu? Kau memukulku. Kau tidak pernah tega memukulku. Kau tega memukulku demi seorang pemulung. Aku memang memukulmu. Terlambat sekali aku memukulmu. Kau memilih pemulung ini
Kau tidak memilih anak kandungmu. Xiaofei, bagaimana aku mengajarimu selama ini? Jangan bicara begitu tentang Paman Wang. Dia adalah pasangan yang kucari. Bahkan jika dia orang asing, kau tidak boleh bicara seperti itu. Bagus. Aku benar-benar membesarkan anak perempuan yang hebat. Hanya demi orang luar. Kau tidak menginginkan cucu kandungmu lagi. Xiaofei, Kakek, ayo kita pergi. Aku sudah tahu jelas sekarang maksud orang ini. Dia hanya ingin mengusir kita berdua dan ingin mendapatkan uang keluarga kita. Tuan Jian, sepertinya itu tidak ada hubungannya denganku kan? Hari ini, sejak aku masuk, kalian semua terus mempersulitku. aku mengerti. Kau hanya menginginkan uang keluarga kita, kan? Jika ini benar, aku akan menyetujui pernikahan ini. Ini benar. Aku sudah bilang sejak awal. Uang sebanyak ini bagiku bukan apa-apa. Hanya sebuah mobil sport. Apa perlu aku memberimu yang palsu? Jian Han, ini bahkan belum menikah. Kau sudah memberikan uang keluarga kita padanya. Katakan, uang mobil sport ini, apa itu? Uang dari keluarga kita yang dia pakai. Ayah, kenapa ayah begitu tidak mengerti? Chang Xuan, dia benar-benar tidak melakukannya demi uang. Seorang pemulung, dengan membawa aset miliaran keluarga kita, hanya memberiku mobil sport. Mencoba menyogokku. Perhitunganmu bagus sekali ya. Jian Han, sepertinya aku memang tidak seharusnya datang hari ini. Ini semua salahku, Chang Xuan. Aku tidak mengaturnya dengan baik. Jangan marah ya. Marah sih tidak sampai. Awalnya, aku dengar darimu. Paman Jian suka minum arak. Aku bahkan sengaja membawa 2 botol arak bagus. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir. Seorang pemulung, dengan 2 botol arak murahan ini, ingin menyogok kakekku. Arak murahan. Lihat baik-baik. Ini arak dari tahun pabrik Mautai didirikan. Arak pendirian pabrik Mautai? Kau berani sekali bicara. Sebuah pavilion nasional yang terhormat. Cuma sebotol ini. Kamu langsung 2 botol. Ini mana mungkin. Ini pasti di pasaran. Beli arak oplosan. Pakai arak palsu buat nipu orang. Kalau arak ini asli, nah, kamu tahu berapa banyak uang yang kamu sia-siakan dengan menjatuhkannya? 7 juta. 7 juta? Jangan buru-buru. Itu syaratnya. Arak ini harus asli. Kamu cuma pemulung. Mana bisa kasih arak asli? Arak asli itu disegel lumpurnya. Ada nomor seri pabriknya. Asli atau palsu, Anda lihat saja sendiri. Arak ini, lihat saja kemasannya. Jelas-jelas palsu. Paman Jian, saya sarankan Anda untuk melihatnya lagi. Arak ini nanti, Anda mungkin tidak akan punya kesempatan untuk menciumnya lagi. Di sini, benar-benar ada nomor seri pabriknya. Dan itu memang anggur dari tahun pembuatannya. Sampai sekarang, harganya bukan cuma 7 juta. Menghamburkan barang berharga. Menghamburkan barang berharga. Kakek, bukankah kau bilang anggur ini palsu? Anak durhaka. Barang sebagus ini kau hancurkan. Koleksi Mautaiku. Sekarang, kau masih berpikir aku pemulung ini tidak pantas untuk putrimu? Siapa tahu, Mautai sebagus ini dibeli pakai uang keluarga kami. Karena Anda berkata begitu, kalau begitu botol ini tidak perlu kita simpan. Pemulung, kau berani menghancurkan anggur kakekku. Kau benar-benar tidak menghargaiku. Aku menghancurkan anggur yang kubeli sendiri. Apa masalahnya? Kau. Sudah, cukup. Chang Xuan, anak ini tidak tahu apa-apa. Yang tua juga ikut-ikutan gila. Bagaimanapun juga, nanti semuanya adalah kita berdua menjalani hidup. Hari ini adalah hanya formalitas. Jian Han, kamu bicara seperti ini. Ingin berhubungan dengan saya dan Xiaofei. Memutuskan hubungan? Ayah. Chang Xuan, aku sendiri yang mencari pasangan untuk diriku. Kalau kamu masih menganggapku anakmu, kamu harus menghormatinya. Pak Tua Wang, duduk dan makan. Minggir! Kakek. Xiaofei, jangan terburu-buru. Ada kakek di sini. Sekarang, mari kita lihat saja. Kamu Wang Changsuan kan? Coba teh ini. Tuan, sudah jam berapa ini? Masih saja mengajaknya minum teh. Kamu tahu apa? Orang harus tahu kalau kelas sosial itu tidak bisa dilangkahi. Keluarga kita butuh 3 generasi penuh. Baru bisa mencapai kejayaan hari ini. Ada orang yang ingin melangkahi kelasnya dengan cara memanjat. Itu tidak mungkin. Kamu tahu teh apa ini? Longjing, Danau Barat.
Meskipun rasanya agak kurang pas, tapi lumayan lah. Harga teh ini tidak kurang dari 100.000 per kati. Lumayan juga pengetahuannya. Ayah, apa yang ayah lakukan? Ini namanya teh perawan. Setiap pagi, sebelum matahari terbit, perawan harus memetik daun teh muda dengan mulut mereka. Orang dari kalanganmu mungkin belum pernah mencicipinya, kan? Tuan Jian, Anda tidak setuju dengan pernikahan ini, tidak lain karena Anda takut saya mengincar harta keluarga Anda. Punya niat buruk. Ternyata orang pintar. Kalau begitu, saya ingin mengundang Tuan Jian untuk mencicipi teh yang saya bawa ini. Ini adalah dahongpao kualitas terbaik. Dahongpao? Betul, dan ini dari pohon induknya. Karena Tuan Jian begitu mengerti teh, Anda pasti tahu harga teh ini, kan? Teh sebagus ini, menilainya dengan harga, itu hanya akan menodainya. Terlihat bahwa Anda, meskipun punya teh sebagus ini, tetap saja orang yang sangat vulgar. Teh ini, harga lelang 1 gramnya saja, sudah lebih dari 10.000 yuan. Ini pasti dibeli pakai uang keluarga kami lagi, kan? Teh di meja ini. Anggur di lantai dan mobil di bawah, total nilainya lebih dari 100 juta. Apakah grup Heng Anda punya 100 juta yang tidak jelas kemana perginya? Anda tidak tahu. Kakek Anda pasti tahu, kan? Tadi saya meremehkanmu. Tapi jujur saja, tidak peduli berapa hartamu, saya tetap tidak setuju dengan pernikahan ini. Karena saya sudah mencarikan pasangan yang cocok untuk Jian Han. Apa? Ayah, apa yang ayah lakukan? Ayah ini tidak masuk akal. Apa yang tidak masuk akal? Kau tahu siapa orang yang kuperkenalkan padamu? Tuan Ye muda itu dipromosikan dari grup Wanbang ke grup Dingxi. Sekarang dia wakil direktur grup Dingxi. Putrinya juga sukses, jadi wakil direktur di grup Huayao. Betul, Paman Nie sekarang di grup Dingse. Itu aset orang terkaya. Bukankah lebih baik daripada pemulung ini? Saya tidak peduli dia Tuan Ni muda atau Tuan Ni tua. Karena saya sudah memilih Chang Xuan, saya akan bersamanya seumur hidup. Kamu? Jian Han. Aduh. Si pemulung ini, sebenarnya dia kasih kamu obat bius apa sih? Nye Bin. Hah? Lama tidak bertemu. Wang Changxuan. Tidak menyangka, kan? Bahkan jika Kang Yunji dari konglomerat Wanbang adalah anak angkatmu, itu tidak akan menghalangi aku untuk bekerja di grup Dingxi. Nye Bin, apakah kamu benar-benar pergi ke grup Ding? Tentu saja. Tapi orang seperti kamu mungkin bahkan tidak tahu di mana pintu grup Ding berada. Saya tidak berbakat, sekarang saya di grup Ding. Wakil Presiden. Hebat sekali. Memang, tentang grup Ding ini saya memang jarang ke sana. Hei, masih belum sering pergi. Apakah grup Dingxi bisa dimasuki siapa saja? Tidak bisa dibilang begitu. Mungkin saja si tukang loa ini benar-benar pernah pergi ke grup Dingxi. Pemulung. Karena kamu sudah datang, aku akan jujur saja. Hari ini, aku hanya mengakui kamu sebagai menantuku. Adapun si pemulung ini, aku akan segera menyuruhnya pergi. Dengar tidak? Sekarang hanya aku yang pantas bersama Jian Han. Wang Changxuan, kalau kamu tahu diri, cepat pergi sekarang. Jangan sampai diusir nanti. Itu benar-benar memalukan. Nye Bin, aku sudah menolakmu dengan jelas sebelumnya. Kita tidak cocok. Hei, Jian Han, apa kamu lupa waktu sekolah dulu? Kamu pernah menulis surat cinta untukku, kan? Hah? Nye Bin, kamu salah paham. Itu saya berikan untuk orang lain kepada Anda. Jangan bilang begitu. Sekarang ayah mertua sudah mengakui saya sebagai menantunya. Selama kita bersama, dengan posisi saya sebagai wakil presiden grup Ding sekarang, saya pasti akan membantu Anda. Grup Hem menjadi lebih besar dan lebih kuat. Seberapa besar? Seberapa kuat? Itu masih lebih baik daripada kamu bersama pemulung ini. Aduh, iya Bu. Paman Nie jauh lebih baik daripada tukang rongsokan ini. Dan Paman Nie berada di perusahaan Ding, yang sangat membantu bagi perusahaan Heng kita. Hah? Kamu juga berpikir begitu? Jika bisa menjalin hubungan dengan grup Ding. Grup Heng, kita memang bisa semakin maju lagi.
Terus, kenapa? Makanya, aku rela tidak punya grup Heng. Aku tetap mau bersamamu. Jianhan, apa maksudmu ini? Ya sesuai perkataanku. Sesederhana itu saja kamu tidak mengerti. Nyebin, kalau Jianhan memilihmu, aku akan langsung pergi. Tapi sekarang Jianhan memilihku. Jadi yang harusnya pergi. Itu kamu. Ini, kakek, cepat bantu aku membujuknya. Jianhan, Ayah, ini urusanku sendiri. Ayah, jangan ikut campur. kalau kamu masih menganggapku ayahmu hari ini, segera putuskan hubungan dengannya dan pergi menikah dengan Xiao Nian. Xiao Nian itu wakil direktur grup Dingxi. Dia yang cuma pemulung. Seumur hidup juga tidak akan sukses. Benar, Bu. Kalau ibu tidak memikirkan diri sendiri, setidaknya pikirkan grup Hengxi. Memikirkan grup Hengxi berarti harus memisahkan mereka berdua. Mungkin ada yang belum kenal saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Wang Xuning, saya Presiden Direktur Grup Huayao. Oh, jadi Anda Presiden Grup Huayao. Halo, saya Niebin. Dulu saya bekerja di konsorsium Wanbang, sekarang di Grup Dingxi. Saya dengar Grup Huayao dan grup kami sedang menjalin kerjasama. Wah, senang sekali bisa bertemu Anda hari ini. Hahaha. Tidak apa-apa kalau Presiden Wang tidak mengenal saya. Nanti kita akan semakin akrab ya. Oh, jadi Anda Presiden Wang dari grup Huayao. Gadis muda ini di usia semuda ini sudah bisa menjalin hubungan dengan grup Dingxi. Sungguh berprestasi. Tuan Besar Jian. Tadi saya dengar Anda ingin memisahkan mereka. Aduh, tukang barang bekas ini terus-terusan mengganggu putri saya. Saya juga tidak tahu harus bagaimana. Ayah saya mengganggu putri Anda. Hah? Ayahmu? Apa? Pemulung ini ayahmu? Ayah, maafkan aku. Sudah membuat ayah diperlakukan tidak adil. Aku sudah dengar semua yang terjadi barusan. Xuning, Bibi Jian. Dulu aku setuju kalian bersama, karena kupikir kau bisa membuat ayahku bahagia. Tapi kau, bagaimana kau memperlakukan ayahku? Keluargamu menghina ayahku, itu masih bisa kuterima. Tapi, bahkan orang ketiga yang ikut campur ini juga bisa menghina ayahku. Xuning, bukan begitu. Ini ada kesalahpahaman. Kalau kau mau menjelaskan, tanyakan dulu pada ayahku apakah dia mau mendengarnya. Sedangkan aku akan mulai mengajukan syarat-syaratku. Kau hanya putri seorang pemulung. Lagi pula, grup Huayao dan grup Hangse kita tidak jauh berbeda. Urusan keluarga kami tidak perlu kau campuri, kan? Urusan keluargamu, aku memang tidak mau ikut campur. Tapi urusan ayahku, aku pasti akan mengurusnya. Benar kan? Nyebin. Xiaowang, aku dan ayahmu pasti ada kesalahpahaman sebelumnya. Seandainya aku tahu dari awal kamu putrinya Chang Xuan, aku tidak akan pernah cari masalah dengannya. Lalu, bagaimana kalau aku bukan CEO grup Huayao? Tadi kamu benar-benar mau menyuruh ayahku berlutut, kan? Ini? Bibi Jian sudah menolakmu sebelumnya, tapi kamu masih saja mengganggunya dan tidak melepaskannya. Itu bukankah menunjukkan kalau kamu tidak menghargai ayahku? Kamu dari grup Dingxi. Aku tidak bisa mengurusmu. Tapi putrimu bekerja di bawahku. Kamu mau apa? Tidak mau apa-apa. Tapi siapapun yang menindas ayahku tidak akan berakhir baik. Putrimu kupecat? Tidak, kamu tidak bisa melakukan itu. Hei, halo. Halo, tolong pecat seseorang. Oh, Kak Wang, tolong bantu aku bicara yang baik. Putriku tidak boleh kehilangan pekerjaan. Xuning. Ayah, dia sudah menindasmu sampai seperti ini. Kamu tidak mungkin masih mau membelanya, kan? Aku bukan mau membelanya, hanya saja kesalahan seorang ayah seharusnya tidak ditanggung oleh putrinya, kan? Benar, Pak Wang. Dulu, semua itu salahku. Anda tenang saja. Mulai sekarang, aku tidak akan lagi mengganggu Jianhan. Aku janji. Aku bersumpah. Hanji? Janji tidak berlaku bagiku. Wang Changxuan, kalian berdua, ayah dan anak, jangan keterlaluan. Aku beritahu kalian. Aku minta maaf pada kalian, karena aku menghargai kalian. Kalau aku tidak menghargai kalian, kalian itu siapa? Hah? Bagus. Kalian harus tahu, di belakangku ada Dingxi Group. Kalau kalian terus-terusan cari masalah, kalian percaya tidak? Aku akan membuat Huayao Group kalian di seluruh Yuncheng langsung lenyap. Benarkah? Tentu saja. Huayao Group kalian di hadapan Dingxi Group kami
Memangnya seberapa penting sih? Nyek Bin, kalau begitu, aku akan memberitahumu sekarang. Kamu dipecat oleh Dingxi Group. Aku dipecat oleh Dingxi Group? Lelucon. Lelucon. Perlu aku ulangi lagi? Wang Changxuan, kurasa kamu tidak tahu seberapa besar pengaruh Dingxi Group di negara ini kan? Wah, si pemulung mulai panggil bala bantuan nih. Iya kan? Direktur utama kami langsung menelpon saya. Lihatlah kekuatan Paman Nie. Ketua Dewan Direksi Dingxi Group menelepon langsung. Hei pemulung, sekarang kamu tahu kan kekuatan Paman Nie? Kalau kamu pintar, cepat pergi sana. Jangan sampai nanti kamu tidak punya tempat untuk menangis. Aja. Bagaimana kalau kita sudahi saja? Dingxi Group, aku tidak bisa macam-macam dengan mereka. Kalau ayah benar-benar ingin mencari pasangan, bagaimana kalau aku carikan yang lebih baik? Bisa kan? Nyek Bin, kenapa kamu tidak mengangkat telepon? Angkat? Tentu saja aku akan angkat. Aku butuh nasihat dari pemulung sepertimu. Halo, Direktur Utama. Halo, Tuan Ni. Anda adalah karyawan Dingxi Group kami. Direktur Utama. Bagaimana mungkin? Bagaimana ini? Si pemulung ini adalah Direktur Utama Grup Dingxi. Aja. Ada apa ini? Anda bagaimana bisa punya nomor teleponnya? Nyek Bin, bertahun-tahun yang lalu, saat reuni teman sekolah kita, aku memberikan nomor teleponku kepada semua orang. Kecuali Jian Han, tidak ada yang menyimpan nomor teleponku. Tapi sekarang kamu juga lumayan, sudah tahu menyimpan nomor teleponku. Changxuan, apa kamu benar-benar Direktur Utama Grup Dingxi? Kalau kamu tidak percaya, bagaimana kalau kamu telepon lagi untuk memastikan? Bagaimana bisa begini? Bagaimana bisa begini? Ternyata yang kuhina selama ini adalah Direktur Utama Grup Dingxi kita, Changxuan. Aku salah. Aku janji mulai sekarang, aku tidak akan lagi mengganggu Jian Han. Jian Han, kenapa kamu tidak bilang dari tadi? Xiaowang, tidak. Sansuan itu Direktur Utama Grup Dingxi. Kalau kita berdua jadi besanan, itu seperti makam leluhur kita mengeluarkan asap hijau. Aku juga baru tahu sekarang. Sungguh menyebalkan. Hampir saja aku salah paham dengan calon menantuku. Paman Wang, aku yang tidak tahu diri. Aku yang tidak tahu diri. Semua salah Nie Bin ini. Dia yang bilang padaku kalau paman pemulung, dia juga bilang, kalau aku memisahkan paman dan ibuku, dia akan membelikanku 2 mobil sport. 2 mobil sport? Aku bahkan tidak sanggup membelinya. Paman Wang, jangan sungkan. Ayah, aku panggil ayah sekarang. Tadi aku tidak sengaja. Iya, Changxuan, maafkan saja anak ini. Kalau tidak, Jian Han, kalian berdua pergi daftar nikah sekarang. Daftar nikah? Betul. Kalian pergi daftar nikah sekarang juga. Lalu, kakekku dan adikku, kami menunggu kalian. Makan malam ini, anggap saja makan malam keluarga. Soal daftar nikah itu, jangan buru-buru dulu. Nyek Bin, kamu masih di sini mau apa lagi? Changxuan. Oh tidak, Direktur. Aku tahu aku salah. Asalkan kamu tidak mengusirku dari grup Dingxi, aku akan melakukan apapun yang kamu minta. Itu katamu sendiri. Mulai hari ini, pindahkan Tuan Ni ke tim keamanan. Kamu menyuruhku jadi satpam. Kenapa? Tidak mau? Mau. Asalkan Anda tidak membiarkan saya pergi dari grup Dingxi, saya bersedia melakukan apa saja. Terima kasih, Pak Direktur. Saya akan segera melapor. Pak Jian, saya rasa Anda benar. Saya dan keluarga Jian, Anda memang tidak cocok. Tenang saja, kedepannya saya tidak akan lagi mengganggu putri Anda. Tidak. Bu, cepat bujuk Paman Wang. Kita harus membuatnya menjadi bagian dari keluarga kita. Benar, Changxuan. Apa yang kamu katakan ini? Jian Han, kamu orang yang baik. Tapi saya rasa kita memang mungkin tidak cocok. Mulai sekarang, mari kita berteman saja. Tapi jangan khawatir, kedepannya perusahaan Hengse Anda pasti akan saya perhatikan dan dukung sepenuhnya. Untuk hal lainnya, lupakan saja. Changxuan, saya sungguh-sungguh ingin bersamamu. Saya tahu. Tapi di usia kita ini, soal perasaan sudah nggak terlalu butuh lagi. Makasih. Aja. Ayah beneran sudah memikirkannya? Ayo, kita pergi.
Chang Xuan. Ibu, cepat kejar dia. Aja. Ayah beneran mau putus sama Bibi Jian? Apa maksudmu putus? Kita berdua kan nggak pernah pacaran. Dulu aku menerima kebaikannya, memang sih. Aku mau mencarikan ibu buat kamu. Terus, setelah melihat putriku begitu mandiri, aku tahu, sudah tidak perlu lagi. Tapi, aku juga ingin ayah bahagia. Aku punya putri sehebat ini. Aku sudah sangat bahagia. Ayah, di hatiku, ayah yang paling hebat. Oh iya, ayah. Saya ingin bertanya satu hal lagi. Tanyakan saja. Selama saya tahu, pasti akan saya beritahu. Anda, apakah Anda benar-benar CEO Dingxi Group? Miliarder misterius itu. Menurutmu? Chang Xuan. Chang Xuan. Chang Xuan. Hubungan kita, bisakah kamu memikirkannya lagi? Jian Han, apa yang perlu dikatakan, sudah saya katakan semua. Kita tetap berteman saja. Yang lainnya, benar-benar tidak cocok. Chang Xuan. Mari kita saling mendoakan. Halo? Oke, saya mengerti. Saya akan segera kembali. Shuning, cepat bereskan urusan Huayao Group itu. Setelah itu, ikut saya kembali ke Dingxi Group. Sudah waktunya saya tunjukkan padamu apa itu perang bisnis yang sesungguhnya. Ayo.